Iya kan? Dan lucu menurutku. Ada sebenarnya yang di kepala aku pengen jadiin animasi tapi nggak tahu bisa terjadi apa enggak. Apa tuh? Malam Minggu Miko. Nah, ini orang animasi. Ya? Orang animasi tidak suka mungkin. magical. Pasukan para naga magical harus bermain realis. dulu. Ya, Iya kan? Allah. Tadi abang percaya ada naga tidak? Naga itu nyata. Ada tidak? Sepanjang kita mengerjakan ini mantra yang kita berulang-ulang sebut ya, maksudnya pas kita ngerjain. Jumbo ini adalah film untuk dirimu, untuk anak-anakmu, dan untuk anak-anak dalam dirimu. Anjing. 3 itu. Jadi filmnya tuh Anak-anakmu. Dingin sekali di luar ya. Dingin, makanya saya peluk-peluk abang itu. Kau peluk-peluk saya. Saya kalau kau peluk-peluk tidak apa-apa. Tapi Kau batang kayu itu yang saya malas. anjing. Emang anjing. Wih, Tapi kalau macam ini kan lagi hari-hari libur begini, hari-hari Minggu begini nih, biasanya kita nonton-nonton kartun gak sih dulu? ini hari Jumat, Bang. Hari Minggu, Hari Jumat, Bang. tayangnya hari Jumat. sesuai dengan penonton dong. Wih, kok cut yang tadi? Wih, kau ingat tidak waktu dulu kalau kita hari-hari Minggu pasti kita nonton kartun toh? Kalau hari Minggu, iyo, tapi yes, yang kayak saya pernah bilang, saya mungkin Tamiya yang saya ikutin ya. Saya ikutin Tamiya? filmnya ya. Yang Kuro, Iya, yang itu Black Spider. yang Kuro. Iya kah? Ah, kau bilang kau ikuti? Saya lupa. Iya pokoknya nonton Kenapa? begitu. Maksudnya kenapa kau tidak terlalu terkontaminasi sama kartun-kartun? Karena hari Minggu itu waktunya Oh, bermain. kau sekolah Minggu. Tidak, memang rumah dekat gereja, tapi tidak sekolah Minggu. Pernah satu kali saya masuk ini. Kau cari apa kue? Tidak. Siapa? Hujan-hujan ada datang. Ush. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Ini aku lagi lewat lorong waktu ini mencari dapur. Ini maksudnya apa ini? Hah? Kenapa? Ini rumah kita, Bang. Iya, ini perinan ini. Bukan. Oh, bukan ya, benar ya. Jangan Iya, dibilangin betul. dong. Oh, iya, Jangan iya, dibilangin. Di mata Apa penonton. kabar? Di mata udah penonton tuh Oh, sangat iya, benar. real Udah lihat soalnya. real, bagus. Abangku. Mari Tepuk tangan kemari. Bang Rian Adrian nih. Gila. Kita hujan-hujan kedatangan Iya, tamu. hujan dari Iya. hujan saya kering. Tadi kan pas hujan kita dua pelukan. Abang mau ikutan maksudnya pelukan. Enggak, saya mending peluk Tidak, sama tidak dia aja. sedikit. Peluk sama kamu kena banyak fitnah nanti. Menular memang penyakitnya dia ini, penyakit fitnah. Parah. Terima kasih lo udah undang aku ke sini. Oke, kita sudah. Keren kali nih sweater. Saya sengaja pakai ini karena saya tahu hari ini yang datang Rian Adriandi. Mama tahu nggak ini apa? Tidak tahu. Tidak paham Tidak kau. tahu perang bintang. Tidak. Perang bintang. Abang bintang ISL. Liga Jarum dulu. Bukan. Bukan kan? Juara lawan Iya. kumpulan Bukan. pemain. The Star Academy Indosiar. Indosiar. Bukan. Bukan. Saya tidak. Star tidak, Wars. tidak. Star Wars. Star Wars itu Star Wars itu apa ya? cyber. Saya baru tahu orang-orang di Star Wars aja ketika Avenger. Tuhan. Baru Star Wars. Terima kasih sudah mengundang saya. Kau baru tahu Star Wars ketika Avenger? Iya. Baru ada apa siapa aja? Yang suara-suara kayu itu. Suara kayu. Itu yang satu pesawat kan? Mereka Hah? Groot. Oh, suara-suara kayu kan? Itu Star Wars. Suara kayu. Suara kayu. I am Groot. I am I am Groot. Groot. Ah. Itu bukan Star Wars itu. Itu apa? Itu Guardian. Itu Guardian Oh, of Galaxy. Guardian Ya, of Galaxy. Pirates of Pilates. Guardian of Galaxy. Of Galaxy. Ya mirip lah, mirip. Pirates of Caribbean, astagfirullah. Pirates juga. Pirates, iya, Pirates. bajak laut. Pirates itu kayak olahraga. Iya, makanya gue tadi mikir Pilates of Caribbean. Sorry, Begini-begini. Kita kalau bahasa Inggris memang agak skip. Iya. Kami bahasa pernah Inggris. bikin konten bahasa Inggris full 1 jam. Oh iya, sama siapa berdua aja? Saya berempat. Pras. Saya Pras sama Abdur. komennya komen apa coba? Ini nih kayak konten-konten Inggris Afrika. Berasa lagi nonton TV Afrika Show deh. Nonton Afrika Show. Tapi ada juga yang komen, lah baru kali ini gua nonton konten bahasa Inggris tapi ngerti. Gua kan
bisa bahasa Inggris tapi Gua di belum konten bisa. ini gue bisa ngikutin Gua 1 jam bahasa ngikutin. Inggris ngerti. Makanya kita tuh mewakili orang-orang begini. Kau harus nonton. Kalau kau butuh hiburan Rian Adriandi, kau harus nonton. Karena saya sendiri yang ada di situ juga kayak anjir goblok banget. Kau harus nonton full 1 jam kita Oke, konten. aku tonton. Wajib bahasa Inggris. Ngobrolin apa itu? Ngobrolin ada Bu? temanya apa ya? Waktu itu tema Mau kita coba lagi? Kau pusing pasti. kalau yang itu 4 orang African TV, Nigerian TV sih. Nigerian TV. Bahasa pokoknya ngobrol-ngobrol, kadang nyambung, kadang berusaha nyambung, tapi kita nggak trying to be funny. Kita Iya. berusaha nyambung tapi semampunya Sampai kita. dengan bahasa Inggris. Sampai pada level saya tanya Pras nih jelasin sesuatu, terus Tanya, terus saya tanya. Ini Pras kan dia, misalnya. dia bilang pokoknya Sesuatu lah, pokoknya dia jelasin sesuatu. dia beda lah, dia tidak. Why? Terus dia, bingung mau balikin dia. Iya, why. kenapa enggak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Why? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Secara nada bener Iya, ya. Dan secara kita nada. paham ya. Kita paham. Kenapa secara nada ya? Itu tantangan kan? Kenapa tidak gitu kan? Iya. Nggak ada paling bener, udah cukup aja tuh pakai nada tuh kalau paham ya nggak apa-apa. Iya, Kau harus makanya nonton penting episode paham. itu sih. Yang penting Kau harus paham. nonton episode itu. Jadi kalau Star Wars itu bahasa Inggris saya Star Wars itu ikonik banget, bro. apa? Dia punya tokoh utama. Punya namanya Luke. Luke Lukman. Skywalker. Lukman. Lukman by Hake dong. Luke Skywalker. Ini ceritanya ini besar banget sampai berapa ya? 9 Sudah 9 film. Satu saja saya belum nonton. 9 film. Yang unik itu menurutku tayangannya itu yang pertama. Yang Jadi urutan filmnya itu adalah 456, kemudian 123, Prequel. iya, kemudian 789. Oh, jadi harus maju mundur. Jadi tahun 77 dia keluar yang 456 itu. Tahun 70 akhir, habis itu tahun 2000-an 90-an. Baru 123. dia bikin prequel 123. Terus baru kemarin ya 2015-an aku lupa. 7989. Nah, Film masa kecil paling memorable Terminator udah. I'll be back. Hasta la vista baby. Boom, buet. Keren sekali itu. Hasta la vista baby. makanya dia bisnis senjata. Bukan itu. Ini tapi menurut keren banget Chewbacca. Jadi tapi kan kalau ini yang menarik itu adalah kan filmnya yang 456 itu kan dibuat tahun 70-an. Terus yang si 123-nya dibuatnya di tahun 2000-an. Jadi kan apa namanya Beda pemain. teknologinya lebih bagus juga kan. Jauh. Ya. Jadi kalau kamu tiba-tiba nontonnya urutan dari 1 sampai 9 itu Teknologinya menurun. Iya, kayak 3 film pertama bagus tiba-tiba Drop. jadul terus bagus lagi gitu. Terus yang main di tahun 70-an, 80-an awal itu, dia tidak main di 123. 123. Pemainnya tidak ada yang main. Sudah beda. Beda. Tapi di 789 789 dia main lagi. Main lagi, Nongol tapi lagi. udah tua dong. Harrison- Harrison Ford-nya iya. Iya, udah tuanya. Baru nongol lagi di situ. Why? Tidak. Why? Tapi ini Ratu Leia-nya udah meninggal ya sama ibunya. Sudah ya? meninggal Carrie Fisher. pemain lah ya kan. Kita ngomong bagus kali ini sweater. Saya Abang ini sengaja pakai film untuk dan ada di kesini. film animasi favorit. Apa? Ini. Ini bukan animasi, animasi ini. ini live action. Oh, Sci-fi. Sci-fi. Science Oh, fiction. sci-fi, Interstellar gitu-gitu ya. Iya. The Empire Strikes Tapi Back. lebih banyak ininya, lebih banyak Pedang-pedangannya. Tapi kalau ditonton sebenarnya agak tolol sih ya. Maksudnya kayak nembak dekat tapi nggak kena, Iya. bisa menghindar laser-laseran gitu. Tapi kenapa ada pemeran Planet of the Apes di situ? Chewbacca, satu Chewbacca buku pemulung. namanya. Chewbacca. Oh. Dia tidak ikut di Ini Planet dia of tidak the bisa Apes. bicara ini ya. Dia seperti si Groot. bahasa-bahasa kayu-kayu itu. Bro. Iya. Jangan kalau Groot kan cuma ngomong ayam Groot, dia cuma suara-suara kayak furnitur digeser gitu. Gitu. Tapi dia kayu apa monyet itu? Enggak. Namanya Wookie. Nama jenis makhluknya Wookie. Wookie. Wih. Saya preferensi. Wookie main. Tapi Iya. menurutku yang Bingung kan lu mau bawa kemana? Itu Wookie. ya, tapi yang epic menurutku di Star Wars itu yang pertama Yang film 4. yang film keempat Iya, ya. kenapa? Yang bukan Luke, si siapa? Chewbacca. Ini Darth Vader masih Iya. kecilnya Darth Oh, Vader. film pertama berarti iya. film pertama ya. Tahun Ini, 96 ya. Iya. 96. Yang ini kan ya? Iya, kita Yang kasih Empire PR lah Mamat buat Strikes Back nonton ini. semuanya. Bukan, ini mah film kelima, Empire Strikes Back kelima. Kelima ya? Saya nonton Dragon Ball sih tidak. Nah, kamu kalau suka Dragon Ball pasti suka ini karena Saya karakter. tidak suka ke Dragon Ball. Oh, Maksudnya yaudah. tidak nonton Dragon Ball. Maksudnya itu pun sekali-sekali cuma teman. Apa animasi yang kau nonton?
Tidak, hampir tidak ada bang. Ninja Hattori juga tidak terlalu. Padahal itu maksudnya yang paling umum-umum ya. Iya. Kamu nggak suka Ninja Hattori? Tidak. Doraemon. Sampai Iya. sekarang tuh Paling enak Ninja Hattori larinya. Gitu kayak bajai Deg, gitu. deg, deg, deg. itu kan lewati lembah, gitu-gitu kan. Iya. Iya, cuma sekilas lagi pengen nonton. Tamiya itu. Kami apa sih? Mainan mobil. Iya, kan ada kartunnya. Iya. Yang Kuro. Iya, Yan Kuro. Goto. Ah, itu gitu yang mobil apa nih penama itu? Dia Brokenji. Magnum Cyber ya. Magnum Cyber gitu. Magnum mah coklat. Bukan es krim, Es saya lempar krim. Anda ini ya. Udah Minum dulu, minum. dibantah salah lagi. Oh, saya senang bintang tamu yang begini datang tidak nyusahin tuan rumah. Bawa minum kopi sendiri. Bawa Kayaknya minum saya lebih kayak orang nyasar sih bukan tamu. Ini bang, kalau mau air ya. Siap. Oh, tapi Bang Rian Apa? harus sih ini nih. Siapa tahu masuk di animasi-animasi Bang Rian yang berikutnya. Makanan ini kan. Tuh. Coba Bang, Wasak ini namanya. Wasak. Ya. Apa tuh? Yang mana? Yang Sama. Gede aja, Wasak. bebas. Wafer sagu. Wafer sagu. Oh, wafer sagu. Sagu enak dong. Bentuk macam Sebesar ini makannya. Iya, sekuatnya aja. Bentuk macam tenggo. Jangan yang itu. sekenyang-kenyangnya Yang ini aja. aja, yang ini aja, yang ini. Yang di Ini tengah. buat satu orang ini. Iya. Iya. Ini porsi satu kali nyemil ini. Iya. Serius kok? Iya. Atau mau yang itu juga boleh. Langsung gini boleh? Boleh. Pelan. Terasa, jangan terlalu kaget. Udah segigit saya. Kenapa keras sekali? Gak bisa gigit gua. Ya. Wasak. Masa itu wafer kami tuh. Wafer kalau di sana ini, wafer. Wafer kami. Oh, maksud Bang Rian makanan kami tidak layak dimakan atau gimana? Demi Allah dari sagu begini nih. Tahu Yono Bakri, Bang? Tahu? Tahu giginya? Patah. Ah, karena di sini. Hati-hati Jarang, pokoknya jarang, hati-hati. jarang, jarang. Jangan gegabah. Jangan Udah, gegabah. taruh aja di sini. Kalau lagi Tidak pengen bisa? goreng. Nah, ini juga sama. Bang Radit aja bisa ya? Bang Waktu Radit datang ke bisa. sini. Sama nih. Sama, Ini versi kecilnya. versi kecilnya, versi Tapi ini lebih lunak lah, lebih Ya, lembut. karena kecil lah Campurannya lebih bidangnya. kecil. Nah, iya kan? Lebih renyah. Bisa tuh. Wafer. Wafer sagu, wasak. Wafer sagu. Ya. Wafer sagu. Dibakar ya? Dijemur. Dijemur. Iya, bakar sih. Dicetak terus, ya dibakar sih. Saya punya kopi dulu, Dix. Oh, abang mau kopi? Aduh. Taruh aja. Memang begini rasanya. Tidak ada rasa. Iya, makanan pokok kan bang. Makanan pokok kan nggak ada rasa emang. Mau mana-mana. Bang, itu dari Indonesia Timur. Mau ambil di mana gula? Betul. Kan ada pohon tebu. Ini makanan pokoknya berarti Dulu. bersama ini dimakan lauk. Betul. Saya senang nih orang yang cerdas, tidak perlu kita jelaskan. Orang-orang kebanyakan datang ke sini tuh protes. Iya. Kok nggak ada rasanya? Emang nasi ada rasa? Tidak ada. Nggak ada. Iya. Ini Nah, pakai kuah kuning, ikan kuah ikan, kuning. aku bayar. sayur-sayuran yang Sayur-sayuran. kuah-kuah. Apa namanya? Papeda. Yang biasa dipakai makan. Nah, itu Ya, versi Sama lengketnya. bentuknya. Versi udah apa ya? Ini kalau masuk ke dalam kuah kuning itu jadi lembek. Wow. Jadi lembek. langsung bagus, Memang langsung harus enak. pakai kuah-kuahan, tidak Mana bisa. dong kuah kuningnya? Bang, terlalu ini ya, terlalu apa? Kalau bisa sekarang makan pakai rambutan dulu ini kita, bro. Sudah ganti, Bang. Sudah ganti? Sudah ganti. Oh, Jagung alhamdulillah ada 1 tahun, tambahan. tadi saya hampir rambutan. Tapi ini jatuhnya snack nggak? Atau Makanan Tergantung temennya apa. Kalau misalnya temennya ikan kuah kuning, berarti jatuhnya makanan pokok. Tapi kalau temennya Kopi. teh manis, sore-sore, Ya, hujan-hujan, yang ini jatuhnya kan. snack. Ya. Iya. ini bisa satu juga piring bisa. ini? Buat saya kalau Bisa. makan besar Biasanya bisa. kalau pakai Bisa. kopi teh yang gini-gini, Yang ini, yang apa, gini atau yang dicelup-celup. lebih kecil lagi. Oh iya. Dicelup. Kalau yang itu tuh udah makanan pokok tuh, udah gede banget. Mau bawa pulang, Bang, nanti. Ini warnanya alami nih. Alami. Tergantung tepung sagunya Tergantung juga. matahari, Bang. Wasak berarti pakai G dong. Iya, Wasak. wasak. Nah, saya bisa juga kalau koordinasi sama teman di wasak. WhatsApp. WhatsApp. Enggak yang rame-rame gitu loh. WhatsApp grup. Nah. WhatsApp grup. Jadi, Bang, Nah, kalau di podcast mah gampang aja. Gampang, santai banget. Podcast ini kita tidak ada beban. Yang penting kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Betul. Kalau stand up pusing. Kalau saya stand up itu tekanannya kamu terlalu keren? besar. Keren kamu. Tekanannya terlalu besar, Bos. Iya. Tapi kamu kalau dulu rumah tangganya lancar-lancar aja, kayaknya kamu tidak lucu ya. saya tidak ada materi, Abdur tidak ada materi. Karena dia tulus sekali gitu. Betul, iya, betul Bang. Benar-benar resah dari dalam gitu. Makasih Bang Riz, saya tuh baru berpikir, alhamdulillah betul juga ya.
Kalau tidak materi saya 2 yang biasa buat corporate hilang tuh. Emang Kalau kamu rumah tangga ada baik-baik kan? Emang kamu di corporate bahas itu juga? Bahas itu Saya, juga. kami yang bahas dia. Ada juga saya juga Kan kadang-kadang bapak-bapak bahas. atau ibu-ibu corporate pasti mengikuti gosip-gosip yang Ya. terjadi dong dibandingkan anak Iya. mudanya. Bayar. Apa namanya? Apa? Royalty. Royalty. Karena kamu menceritakan pengalaman orang sebagai materimu. Saya tidak pernah ceritakan kejelekannya kamu loh. Hei, bos. Gak perlu ceritakan lah. Siapa yang tidak tahu? Emang. Bang Rian, Ah. berarti sekarang stand up itu akan reguler Alhamdulillah. lagi? Kemarin kan ini 2025 ya. 2025. 2024 aku kembali stand up lagi memang. Kan Setelah vakum berapa lama di aku stand up? nggak ngitung sebenarnya karena Tapi dari sibuk ini iya kan, sibuk kan film sebenarnya animasi. kan kalau dihitung kan terakhir banget aktif itu 2014. Yang Aktif ya spesial itu show ya? apa sih? Kalau spesial itu 2012. Yang aktif, From yang Tiny masih- to Funny. Iya, From Tiny to Habis itu Funny. 2013 aku tur kan, sempet Iya. tur, take a closer look untuk beberapa kota di Indonesia. 2014 ya cuma ngambil job-job aja, tapi udah kayak nggak main di stand up komunitas, night itu enggak sebenarnya. gitu. Terus kan, 2019 di LSD. nah itu dia yang kayak gitu-gitu kan ada tuh Iya. balik Iya, untuk iya. main sebentar. Tapi main itu sebentar. lingkupnya komunitas ya. Lingkupnya komunitas Maksudnya untuk gitu. komunitas Nah ya panggung. baru balik lagi kemarin sama Bintang Emon dihiburin. Iya, yang Itu pertama yang beneran aku show terus penonton datang gitu. beli tiket untuk Beli nonton. tiket ya LSD juga sih sebenarnya. Iya, tapi LSD kan borongan tuh kan Iya, ramean. iya, ramean, gitu. ramean. festival. Iya. Nah pas di stand up fest main improv kan sama Iya, founders sama yang lengkap. founder. Kamu kan sama kamu Iya, iya. ya. Saya yang hosting. Dia Oh, dia ini iya. ya. Hostnya saya. Sama Ari. Habis itu baru The Founders. Iya, berarti ini akan menjadi Kalian berdua tidak ada di The Founders. saya ke Bandung Saya kondangan. di Sulawesi. Iya, saya juga keluar. Tidak usah. Kan saya sudah jadi host Oh, iya, di benar. Founders. Dia ini yang nggak pernah ada kontribusinya. Saya kira nih. mana-mana. Tidak, kok tidak kontribusi. Saya kira mana kan? Kalian pergi ke tidak? Enggak. Hai? Terus apa? Cek video itu. Dihianati. Padahal tadi dia ngobrol sama gue dia datang. Cari kreatif baru deh. Iya. Nah, berarti ini tuh akan menjadi 2025 itu Akan undangan ada stand up akan ada misalnya. spesial nggak di 2025? Insya Allah. Bikin spesial show. Aku tuh pernah bilang kan waktu itu sebenarnya ngobrolnya pernah di agak lain waktu itu sama Indra Jegel aku salaman. Karena aku lagi ngerjain film animasi kan Jumbo kan. Jumbo. Nah, Tayang kapan nih, Bang? Hari H Lebaran. Bang, Hari sabar H dulu. Lebaran. Sambil lanjut karena takut skip. Itu memang siapa yang desain baju? Indonesia baju tim lah, tim Nah, promosinya. Kenapa? Abang tadi pas nunjuk jumbo itu tapi Oh ya salah ya. ke arah sesuatu yang Oh jumbo iya gitu. maaf, perut saya. Iya, kalau saya juga Baru. pakai itu. Iya benar. Baru dia nggak bisa taruh di sini aja biar kita kayak Ya biar jumbo. lucu aja ini Iya. kan berdiri itu dia kayak begitu gitu. Oh, dia ikut jadi tembem. Iya Kalau betul. kita yang pakai. Kalau makanya saya tidak fitness dan tidak olahraga Iya, biar biar lebih dia nah tembem. begitu kan lebih Oh, lucu make sense, dia. make sense. Lagi bikin ini. Akhirnya enggak. Aku bilang sama Indra Jegel kalau ini box office 4 juta penonton aku bikin spesial. Oke. Gitu. Ada Kalau video masih ada. kalau Amin. nggak 4 juta taruhlah, nggak misalnya. Ya aku nggak 4 pikir-pikir lah. Eh? Bikin apa? Aku pernah bilang Tapi tetap stand up dong. kalau 2 juta penonton aku bikin tapi nggak live. Jadi kalian cuma bisa digital download aja. Oh, kenapa? Oh, terbatas kenapa? berarti. Maksudnya kenapa? Enggak, aku mau bikin show sendiri aja gitu. Tahu nggak? Kebayang nggak? Iya, iya, iya. Iya. Tapi belum tahu Tanpa seperti penonton, apa. artinya tanpa penonton. Mungkin tanpa penonton bisa jadi udah penonton terbatas. Oke. Masih ide liar aja waktu Iya, itu. iya, Tapi iya. kalau bisa sampai 4 juta udah datang langsung. Tapi ini jumbonya itu hari Lebaran. Insya Allah hari Lebaran. Hari Lebaran Hari ya. Lebaran. Teman-teman di bioskop kalau bisa bawa anak-anak Anak-anak keluarga, teman, pacar, karena untuk bos, semua umur mantan. ya. Untuk semua umur kan. Untuk semua umur. Untuk semua umur. Nah, Nah, jadi Jumbo kita itu untuk semua. tontonan untuk semua umur apalagi untuk anak kecil itu memang sangat-sangat tidak banyak di Indonesia. Sangat-sangat tidak banyak. ini project yang dilakukan cukup lama ya. Lama dari Lama pandemi. banget. Dari pandemi. Dari pandemi. Dan akhirnya keluar di Lebaran Idul Fitri 2025. tahun 2025 ini. Jadi kalian langsung saja ke bioskop untuk menonton Jumbo yang didirect oleh Rian direct oleh Bang Rian Adriandi. Ini Jumbo ini film animasi Mm-mm. 100% Indonesia. Alhamdulillah. 100%. 100% Indonesia. Tidak ada komponen-komponen yang maksudnya harus diulik dari luar negeri. Enggak. Studio-studio dari luar gitu. Tidak ada. Thailand misalnya. Tidak ada. Indonesia semua. Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Ya, kan Luar biasa. Visinema di Cilandak. Yes. Terus ada studi kita bekerja sama beberapa studio animasi juga yang freelancer Iya, iya, itu dari Jogja, dari Malang, dari Bandung, Batam? Batam ada, Iya Batam kan? ada. Ada juga ya. Rendernya di Cimahi. Wah, jadi Render di benar-benar mana? ini Indonesia Cimahi. punya.
Oh, render siapa? Bisa. Mantap. Kang Didi tuh yang render. Tidak, bukan Kang Didi. Bukan Kang Didi yang render, nggak harus. Render aja Mas, iya saya santai di sini. Iya. Itu, tapi memang saya kan sudah lihat cuplikannya beberapa cuplikannya gitu. Teasernya udah ada. Teasernya udah ada. Keluar yang panjangnya udah ada. Nah, kita itu sejak kapan bisa mencapai titik membuat animasi yang skalanya seperti ini? Karena ini kan lightingnya, teksturnya, Ya, tanpa campur tangan luar negeri ya. Kamu kan dulu main animasi kan? Iya, Dia pernah cerita sama aku dulu. Dikit banget. Dulu dia waktu zaman kuliah, apa sih? Ini kan tata kota ya, belajar 3D gitu. 3D gitu, dikit. Sebenarnya kalau dibilang bisa apa enggak, kita banyak orang yang bisa, banyak prasarana yang memungkinkan. Tapi memang kalau untuk skalanya layar lebar dan durasinya seperti ini gitu, memang sedikit sekali yang mau gitu. Karena kan memang Indonesia itu, kamu juga lagi hadir di film. Memang kan industrinya lagi berkembang dengan sangat baik kan. Genrenya macam-macam, pembuatnya juga macam-macam gitu. Cuman memang di satu sisi pertumbuhannya bagus, tapi mereka sangat terbiasa dengan bikin live action. Yes. Artinya kan ketika live action itu kan dari punya ide, dari orang investasi, sampai dia ngumpulin pemain, reading, shooting, bisa rilis di bioskop, ya paling mentok 6 bulan, 7 bulan. Betul. Kan? Artinya kamu punya ide Januari, Juni itu udah bisa tayang di bioskop, artinya produser bisa sudah panen keuntungan benar. gitu kan. Nah jadi kan dengan sistem seperti itu, sebuah PH atau pemodal itu kan bisa dengan mudah 1 tahun itu bikin lebih dari 2 film. Betul. Ketika tiba-tiba ada orang yang datang bawa pengen bikin film animasi, prosesnya beda gitu. Prosesnya beda sama Dan film lama live ya? action, lebih lama. Iya. Nah, jadi ketika kita bilang saya mau bikin film 2 jam gitu kan, terus full animasi butuh sekian gitu. Berapa lama bikinnya gitu? 4 tahun, nggak akan masuk akal buat mereka. Gitu. Hitung-hitungannya nggak make sense. Iya gitu. Kalau misalnya live action itu katakanlah di kisaran budgetingnya lebih mahal ini memang. Iya. Lebih mahal animasi. Sebenarnya tergantung POV-nya. live action yang kamu maksud yang seperti apa? Maksudnya kayak Pada umumnya general. Katakanlah di kisaran, misalnya katakanlah di kisaran 10 M. buat live action. Apakah animasi itu lebih di atas itu Lebih atau di atas itu. Jauh, lumayan. dan Lumayan jauh gapnya. Lumayan membutuhkan 4 tahun ya? Iya, Sehingga- jadi gini, Mark. Kan film live action itu seperti ini. Kita saat ini kan lagi podcast nih. Iya. Ini live action kan. Iya, live action. Artinya kamera itu hanya merekam. Betul. Kejadiannya udah ada nih, orangnya udah ada, ruangnya Suaranya udah ada, kata-katanya kan. udah ada. Jadi ya. cuman direkam Iya. gitu. Kalau Sementara kemudian masuk editing dan lain betul, sebagainya, dan udah dipercantik otomatis jadi video gitu. Nah, kalau animasi itu kan tidak ada. Semuanya harus dibuat, nggak bisa direkam. Paham maksudku nggak? Oke, paham. Jadi dunianya tuh harus dibuat gitu. Ini misalnya kita mau bikin podcastmu ini di animasi ya. Iya. Ya aku harus bikin Gambar setiap gerakan ini kan? bukan hanya gerakan, aku harus bikin ruang ini. Ruangan ini Bikin ruangan ini, Harus bikin ruangan ini, bikin gambar ini, bikin arinya, bikin warna mamatnya. ruangan ini. Iya, bikin akunya, bikin ini, terus bagaimana ini berinteraksi gitu, Bersinar. lighting semuanya kan. Nah, sayangnya adalah kalau live action itu kan semua informasi ini ketangkap sama dia udah jadi satu gambar Satu aja. gambar, ya. Dia nggak mikirin ini lampu, ini ari, ini siapa-siapa gitu kan. Kalau animasi kan dia ada proses rendering. Komputernya menghitung semuanya dulu. Iya, Bayang nggak? iya. Komputernya ngitung, ada Mamat rambutnya keriting, Mamat pakai baju hitam, pakai celana jeans. Rian lagi minum tukunya sekian mililiter ngitung semua tlek 1 frame. baru 1 frame itu. Iya, kehitung 1 frame. Ternyata dia membutuhkan waktu 20 menit untuk ngitung ini semua jadi 1 frame gambar. Gitu, yang lama itunya kan. Rendering itu. Rendering paling lama di Jumbo berapa lama? 1 frame 40 menit. 1 frame. 1 frame itu berarti ini berapa? Kan 1 detik 24 frame. 24 frame. Iya. Jadi misalnya aku bikin shot yang 2 detik gitu ya. Iya. Ya bisa 1 harian gitu. Artinya untuk 40 menit yang paling Iya, lama. tapi kan itu satu komputer yang ngerender kan. Nah, di Cimahi itu kita namanya render farm. Jadi kayak farm itu apa sih perkebunan. Ya? Jadi Perkebunan, ya. Farmasi, obat-obatan. betul, apotik. Obat-obatan kan? Tahu kan rasanya? Tahu. Dia tuh selalu bilang saya tidak suka sama abang. Kita yang tidak suka sama kau. Jangan cari-cari situ. Terlalu goblok. Iya, Terlalu goblok. Farmer. 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 Bukan farmasi. Oh, I know it. You know it? Yes. Why?
Why? Kaos. From hero to zero. Itu from. Bahasa Inggris goblok nih orang. Oke, Sombong dia bisa balik. Gitu. Artinya dalam satu frame 1/24 detik kan, itu butuh 40 menit. Ya. 40 menit. Artinya untuk bikin 1 detik di gambar itu 40 kali 24. 40 kali 24, 600. Enggak dong. 40 kali 24 sekitar 900 lah. 900 menit Sekitar 900 menit. untuk merender 1 1 detik. detik. Ya. 1 detik 900 menit. Iya. Tapi itu kan teknis banget Iya, ya. Maksudnya teknis itu kisaran yang paling lamanya, yang lebih ringan ada gitu. Anyway itu dia rendernya itu sudah keluar dengan color atau render ini dulu, habis itu render colornya lagi. Justru habis itu lebih render cepat lightingnya dipisah. lagi. Dipisah kan? Jadi lebih misalnya kan kita udah punya shot nih seperti ini. Ari, Mamat, Rian dipisah satu layer sendiri, di render sendiri. Oke. Kursi sama ini di render sendiri gitu. Oke. Jadi nanti bisa digabungin lagi. Iya. Nah, pas digabungin itu udah pakai software editing. Kalau di render biasa aja udah jadi lebih ringan daripada kalau di software animasinya langsung semuanya lebih lama. PR itu. Berat banget, Nggak ada Pak. 40 menit itu. Iya. Kamu pernah ngalamin kan Iya. yang geser mouse aja Iya. gitu karena Iya. berat. Pentium 2 gitu ya. Kok gila? Pentium 2 itu kayak kok render kalkulator di itu 2, 3, 4. Hitung mundur itu. Iya, maksudnya beratnya kayak berat-berat Pentium 2 gitu, Kak. Tapi saya tidak tahu. Saya kan Tidak dijawab. Jelaskan teknologi kepada saya. sabar, ini saya lagi tertarik sekali. Saya lagi excited sekali. Lagi Sorry, tertarik sorry. sekali dia. Apa? Kalau Aku ngopi terus nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita sambil ngopi nih. Kalau yang lightingnya nih, Iya. kalau tekstur simple lah, maksudnya bukan simple, tapi maksudnya mungkin teman-teman tahu lah bahwa bajunya itu dikasih warna sendiri, dikasih tekstur sendiri. Saya mau tanya lighting dulu deh, lighting. Kenapa? Dia itu tipikal lightingnya, misalnya lampu kayak begini, itu lightingnya itu otomatis menerangi, punya efek menerangi sini, atau terangnya si dinding, terangnya si wajah, terangnya itu di grading sendiri lagi. Bisa dua-duanya. Jadi Oke. jadi ya sebenarnya lampunya itu juga, maksudnya lighting di dalam animasi pencahayaannya itu bisa diatur. Maksudnya artinya Kayak aku mau naruh- omni gitu nggak sih? Iya. Bukan ya? Itu lama ya, lawas ya, Iya, lawas. tapi nggak apa kok. Maksudnya iya juga, maksudnya takutnya palanya dia pecah nanti. Omni rumah sakit, Lampu, Omni lampu. internasional. Betul. Lampu Tapi tuh. iya, jadi sebenarnya bisa gini kan, dia lampunya tidak terlihat sumber. Sebenarnya dia mau ngelawak ya. Tapi ini lagi seru banget, Mat. Sumpah, maaf ya. Maaf ya. nanti ini Teknologi tidak dijawab. ini kalau ngomongin Istilah teknologi tidak dijawab. Dia mau masuk tadi Omni rumah sakit, cuma Gua tahu, saya gua lagi tahu. segini, ya Allah. tahu kamu sakit omni gua tahu. Koin untuk berita. Koin untuk Iya, berita. tahu. Lama banget itu. Udah. Iya, makanya kalau Sama Rama kamu. bilang, "Wih, lama banget itu." Iya, Saya iya. pikir itu. Iya, benar-benar. Iya. Oke, apa? Oke, lampu. Lampu. Ya, jadi sebenarnya kan sumber cahayanya itu sebenarnya tidak berbentuk. Kalaupun aku mau bikin lampu seperti ini, aku harus bikin cangkang lampunya, Cangkang lampunya aku taruh dulu. sumber cahaya di Di dalam, dalam. seolah jadi lampu Iya, kan, iya. gitu. Nah, kalau dia bisa ada pengaturannya lah, dia mau bersifat wattnya jadi berapa, radiusnya jadi berapa. Ya intinya. Oh, itu dari softwarenya udah bisa iya, semua. Kamu Udah mau bikin lampu, mau bikin matahari bisa. Iya. Iya, berarti tinggal naikin keterangan cahayanya keterangan, lebarnya segimana. seberapa. Jadi nggak perlu bikin satu-satu, dia naik. Iya. Ini bisa menerangi semua Tapi gitu. kan kalau bikin film kan kita bercerita. Iya. Kadang-kadang kita mau misalnya moodnya lebih menakutkan atau lebih sedih atau segala macam kan seperti itu kan naruh lighting tambahan kan. Oke. Ya sebenarnya boleh melawan hukum alam tuh boleh gitu. Harusnya misalnya taruh di sini tapi aku nambah lampu lagi di sini supaya lebih dramatis. Iya, Itu iya, iya. bisa. Bisa. Pak, pokoknya bisa. kalau untuk lighting sebenarnya setnya hampir kayak yang praktikal ya, hampir iya. kayak yang real gitu ya. Bahwa kita Tapi ini naruh dalam lampu juga. bentuk Iya, digambar lah, Iya, animasi Betul, lah gambar. gitu. Sebenarnya sih intinya itu hanya peralatan aja kan. Tapi ujungnya kan untuk tetap bikin film gitu Iya, kayak iya. teman-teman lagi bikin film. Bang, berarti prosesnya adalah abang siapkan seperti film pada umumnya yang real ya, membuat skrip. Betul. Dari situ baru abang ilustrasikan di gambar. Iya. Audio dulu nggak sih? Iya bener, tapi audio dulu karena Audio dulu, karena dari skrip itu kan aku bikin namanya storyboard. Oke. Kayak gambar-gambar komik. Sebenarnya kalau di live action mirip shortlist lah ya. Iya, shortlist. Cuman Shortlist kalau- juga kan pakai kayak semi komik gitu. Betul, kayak semi komik. Nah, tapi si shortlist itu kita jahit
kita jahit pakai jadi kayak editan video. Jadi kita kasih sound effect, kita kasih musik sementara, kita kasih pergerakan. Yang mana itu sebenarnya ditonton pun udah enak menurutku ya. Boleh nggak aku nanti kapan-kapan nonton jahitan itu? Namanya itu animatic. Iya. Animatic, ada yang bilang animatic, ada yang bilang stolomatic. Supaya kita bisa ngerasain adegannya gitu loh. Jadi sebelum kita bikin animasinya, kita udah bisa tahu gitu. Oh 2D, keluarannya 2D gitu. Nah, abis itu kalau itu udah disetujui, akunya udah happy, produsernya juga bisa udah lihat gitu ya. Enaknya adalah ketika di situ, kalau ada yang kurang masih bisa di-retake-nya di fase itu. Jadi aku nggak repot-repot harus di fase jahit ini. Iya, editingnya justru di situ. Iya. Momen editing itu justru di situ. Jadi 2 kali sebenarnya editingnya. Jadi picklognya ada picklog 1 itu. Ada picklog 1 benar. Pintar sekali dia. Makan apa kamu? Bukan saya saya itu apa nangkap maksudnya yang. Iya, jadi ada picklog 1 di mana sutradara, produser nonton sepanjang film satu film 2 jam atau 100 menit bentuknya hanya kayak gitu. Tapi dia sudah bisa mengikuti ceritanya, dia sudah bisa mengikuti alurnya. Secara skripnya udah jelas nih, apa namanya? Semuanya tuh udah jelas, audionya udah ada. Betul. Tapi kalau ada yang misalnya ini kurang nih. Betul, kayak scene ini bukan di sini, tuker sama scene yang ini lebih masih enak. Bisa, masih bisa gitu. Setelah itu rekaman audio biasanya kalau yang produksinya panjang banget, dia bisa tuh si nonton jahit itu suaranya pakai suara orang-orang yang lagi terlibat aja gitu. Alah gitu untuk suara-suara bohongan. Iya, oke. Habis itu nanti di dialog ini ya, maksudnya dialog. Misalnya contoh ya cerita film Toy Story 3, itu kan film Toy Story kan 1, 2, habis itu pas Toy Story 3 kan jauh, tahunnya jauh kan. Ternyata si Pixar itu menawarkan Tom Hanks itu untuk main jadi Woody lagi tuh dengan nontonin itu. Nontonin si jahitan yang lama. Animatiknya enggak, animatic storyboard yang udah jadi. Iya, yang ketiga belum jadi filmnya, baru jadi animatic storyboard gitu. Si Tom Hanks dikasih tonton. Suka nggak lo sama ceritanya? Suka, ya udah tanda tangan dia mau main jadi Woody gitu. Padahal ini tuh belum rapi ya. Belum rapi, nanti di editan kedua gitu. Nah, kalau aku bikinnya memang rekaman dialog dulu baru animasinya, jadi bukan dubbing. Jadi aku punya suaranya dulu. Supaya nempel dengan gambar itu abang bisa ilustrasikan kayak apa gitu ya? Jadi baru habis itu animasinya yang ngikutin. Karena kan kalau nggak gitu aku membatasi aktornya. Untuk terpaku pada apa yang udah abang buat. Iya, harusnya jangan gitu. Kamu kesini. Kalau misalnya suaranya dulu, kamu kesini. Gambarnya itu akan ngikutin ototnya itu ya? Iya. Jadi kayak kan kita sambil dengerin kan, ya aku ngomong, Ari kesini gitu. Iya. Ya kan berulang kali aku dengar, aku bisa merasakan kayak ternyata dia pelafalannya lebih kenceng di Arinya daripada di kesininya ya. Ntar animasinya bisa menyesuaikan gitu. Sebenarnya kan kalau yang selama ini orang ngira kan gambar animasinya jadi orangnya habis itu nimpalin suara kan. Itu proses dubbing. Itu terjadi ketika animasinya udah jadi dalam bahasa lain mau dipindahin bahasa. Anime itu begitu. Tapi kalau baru dibuat lebih baik audionya dulu. Audio dulu gitu. Makanya kan sebenarnya kan VO artis kan namanya VO kan. Voice over. Karena kamu voice over di atas, jadi di atas gambar yang udah ada. Gitu. Itu yang dubbing. Iya. Jadi voice itu kan suara. Office itu di atas. Maksudnya tuh tuh gambar. Ini studio, office dia. Voice over. Voice office. Voice over itu di atas. Jadi di atas gambar. Itu tuh proses dubbing, Bang. Tidak, saya sudah jelas tadi di sini pas kau masuk dan voice office itu jadi bingung. Tapi nggak usah ngomongin teknis, yang penting datang ke bioskop, nonton, nikmati Jumbo karena ini ceritanya buat semua orang. Ada friendship-nya, ada family-nya, ada adventure-nya, ada magic-nya. Saya khusus yang dia sebut terakhir itu. Apa? Film animasi itu menurutku tidak boleh tidak ada magic-nya. Kalau tidak ada magic-nya ngapain? Sama aja dengan ngapain bikin animasi. Magic-nya sih yang saya tunggu banget gitu. Bang, tapi mau tanya kalau soal misalnya halnya seperti itu ya, 4 tahun PH di Indonesia rata-rata mainnya 6 bulan setahun gitu. Berarti animasi akan sulit tumbuh dong kalau dengan paradigma itu. Oke, gini. Jadi ini buat siapapun yang memang juga pengen bikin animasi ya. Makanya aku ceritakan tadi kan, ketika kamu datang ke pemodal, ketika kamu datang ke investor bilang, "Saya mau bikin film animasi 90 menit, saya butuh sekian puluh miliar." Pengerjaannya berapa lama? 4 tahun. Pasti produsernya mundur karena tidak masuk akal perhitungannya. Makanya kalian datang dengan namanya IP. Intellectual property. Jadi bukan hanya film. Dan semua IP
animasi yang berhasil melakukan itu, misalnya Transformers, Pokemon. Jadi kalian datang itu dengan gagasan IP dan rencana jangka panjang. Salah satunya film animasi layar lebar. Misalnya aku dan Jumbo tuh di treatmentnya seperti itu. Artinya Jumbo ini nggak berhenti hanya di film animasi aja. Oke. Dia kan punya produk yang Betul. lain ya. Jadi misalnya kamu datang ke pemodal, saya punya cerita nih soal, aku ngambil contoh Pokemon ya. Misalnya datang dengan aku punya ide Pokemon, aku bilang ke pemodalnya, Pak, saya punya ide gitu, ada dunia di mana monster tuh berkeliaran dan orang tuh bisa nangkepin dan bisa ngelatih gitu kan. Ide ini gitu akan jadi serial anime, collectible kartu, bisa jadi game, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Bisa jadi hadiah Cheetos. Betul. Itu Terlalu Betul. apa, Mas? Terlalu apa? Betul, bro. Cheetos di dalam kita cari. Coy, Tapi kau datang begitu ada ke produser baru dia, saya bikin animasi Papuan bisa untuk hadiah Cheetos. Nanti. Iya, IP maksudnya itu bagian Iya, dari betul, IP. betul. Bisa kita jual ke brand lain. Betul. Bisa Itu. bisa untuk Anda tuh stiker, tidak panjang bisa untuk berpikir, stiker bro. kita tempel di kulit baru Tempel kita di kulit, masuk air, baru kita Yesus, buka. Bisa itu. kita cari. Produser tertarik banget. Weh, Aku pengen. bisa Aku kita pengen cari di- investasi 40M untuk bisa bikin begitu. Bisa kita cari di Nagapik, di Tugu Jogja, ya kan waktu Iya, itu. betul. Bisa. Pokemon Go yang iya, main ya. yang main bisa. Gue tidak paham teknologi Bang Ari, ya Allah Akbar. Bukan, Tidak paham kalau itu saya paham. IP, tidak paham Kalau saya IP. paham, hadiah Cheetos tadi yang menurutku. Hadiah Cheetos. Saya bulan puasa tetap beli Cheetos demi Pokemon. Oke, kalau Tapi begitu kita saya tanya. bungkus, cuma Kita ambil tanya hadiahnya. Rian Adriandi, kalau begitu Jumbo hadiah apa? Momogi kan? Momogi Hadiah apa? kan rencananya kan? Kamu tahu? Oh, iya. Udah tahu. Emang iya? Momogi? Emang iya? Enggak. Oh, lu ngasal? Iya. Ngasal? Iya. Enggak, waktu itu sempat ada di tahun berapa tuh PRJ, ada Momoginya tuh gratis stiker Jumbo. Oh, Bener lagi. Saya nggak bener. tahu demi Allah, nggak tahu. Saya cuma dapat. Nggak, tapi artinya memang jalinannya begitu. Jadinya begitu karena Iya, iya. karena misalnya tapi bilangnya gini, jadi misalnya ntar saya udah punya plan nih untuk IP Pokemon ini 10 tahun ke depan. Tapi saya minta di 5 tahun pertama film animasi dulu. Sambil itu saya bisa bikin buku cerita, saya bisa bikin game Nintendo, saya bisa bikin apa-apa gitu kan. Oke, jadi tiap tahunnya itu ada project dari sebuah film animasi ini. Iya. Bentuknya beda-beda gitu. Maksudnya kamu lihat sekarang ya, kemarin keluar film Super Mario Bros kan, di Iya. animasi. Itu game dari tahun berapa? 90-an awal. Iya, dan Nintendo. selalu ada kan. Ada orang yang pakai betul. kaosnya, ada orang terus bahkan Pokemon Pikachu aja pakai batik sekarang kan. Iya. Karena itu maksudnya mereka bukan berhenti di satu medium gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya ide mau bikin animasi, pikirin panjang umurnya si IP-nya, mau jadi apa. Pokemon aja udah naik pesawat Garuda sekarang kan. Ada gambar Pokemon. Dragon Ball, kamu nggak suka Dragon Ball, tapi Dragon Ball ada Bro. Bukan nggak suka, maksudnya Saya jarang campur-campur. menontonnya. Iya, betul. Tahu saya Tapi kan dengerin, ada tahu. Dragon Ball Z, ada Dragon Ball apa, Dragon Ball Ada yang apa, terbaru gitu lagi. kan. Saya kagum sekali sama Dragon Ball yang terbaru. Maksudnya dia tahu ini penontonnya ini nyangkut di Dragon Ball waktu si Gokunya masih kecil. Iya. Dia bikin ceritanya udah nonton belum yang di Netflix yang terbaru. Belum, tapi udah lihat trailernya. Mereka semua jadi kecil, bro. Jadi kita kayak nonton Balik kayak Dragon waktu Ball itu dulu. Balik lagi kayak ya. waktu kita masih nonton awal-awal. Kayak gitu. Semua jadi Kuririn kecil. tambah kecil lagi. Kecil semua, Tapi- Bulma semua kecil semua. Tapi cara berpikir itu, aku bukan bilang itu pasti berhasil ya, tapi itu cara yang lebih masuk Iya, akal. iya. Kalau kamu Dibandingkan punya ide. hanya saya mau bikin Betul. film nih. Kamu tahu si Juki? Tahu. Nah itu seperti itu dia bisnisnya. Iya. Dan dia dan menurutku Faza tuh jenius. Iya. Aku bilang ya beberapa IP yang menurutku dan sampai sekarang terbukti umurnya panjang. Si Juki, Tahi Lalats. Thailand ya YouTube. Kan Tahi awalnya Lalats dari komik. dimanapun. Awalnya kan dari Iya, komik, iya, maksudnya abis itu kan di di YouTube YouTube 15 segala macam. menit. Tahi Iya Lalats, kan? Tahi Lalats, yes. Itu saya, Gitu. saya akhirnya animasi yang saya nonton Thailand. Nah. Gara-gara saya punya istri tiap hari putar. Ini apa? Ada mereka naik gunung, Iya. kesurupan. Saya tahu Thailand. Iya, Bro, iya. animasi bro. Emang Tapi sampai kerja sama Shinchan, sampai kerja sama-sama Thailand itu? Tahi Lalats Iya. itu. Serius? Oh, IP-nya dia sampai Iya, crossing dia ke situ. bisa sampai collab. Waktu itu Tahi Lalats bikin apa tuh kolaborasi sama band Coldplay. Terus sekarang sama One Piece. One Piece. Kamu Google aja. Saya baru tahu nih. Saya Dan baru itu tahu. cuma Dan kelewat itu ada- karena istri nonton ya. Saya Coba kamu cari Tahi Lalats X One Piece, ada. Jadi mereka bisa Dorong IP-nya iya, dan- gitu. Oh, ada lagi, benar, ada, benar. ada. Tuh, dan yang lucunya adalah ini ntar pas diedit bisa tongolin gambarnya. ya boleh bisa. Iya. Jadi yang menariknya adalah si Tahi Lalats itu universe-nya tuh siapapun bisa masuk.
artinya ketika dia berkolaborasi sama One Piece, gambarnya One Piece jadi gambarnya Tai Lalat, apa stylenya jadi style Tai Lalat. Itu Coldplay, Tai Lalat. Dia sama Coldplay. Tapi memang, menurutku ya memang apa ya, dunia animasi ini memang menentukan style karakternya itu sih yang mahal sih menurutku. Iya. Saya tuh dari kecil bukan penikmat film kartun ya, film animasi gitu. Tapi saya tuh selalu prosesnya yang bikin saya penasaran. Proses-prosesnya ini tuh gimana ya? Itu ya. Iya. Jadi bukan mengikuti ceritanya atau apa itu. Jadi kamu pas nonton tuh kayak ini bikinnya gimana gitu ya? Saya tuh nonton Tai Lalat tuh kayak berapa gambar ini ya? Gambar bibir kebalik gini ketika ini berapa gambar gitu-gitu. Jadi nggak sama fokus aku juga ke dulu cerita. awalnya seperti itu. Aku dulu ngiranya kan kayak ini gimana ya? Katanya gambar per gambar biar bergerak gitu. Tapi ya lama-lama Tahu memang benar. Iya. Harus untuk digambar 2D emang setiap satu. Iya. Bang, ini yang mungkin juga penonton harus tahu di luar sana bahwa film animasi, film kartun itu ternyata bukan genre ya. Bukan genre. Nah, Pintar sekali. karena Anda yang kasih tahu saya. Oh iya benar. Anda yang kasih tahu saya waktu kita mau. Jadi lu harus menyadari bahwa animasi itu bukan Saya genre. pikir tahu dari mana. Dia kasih tahu. Dia kasih tahu. Saya lupa pernah ngomong ke dia. Iya. Makanya ditarik lagi salaman tadi gitu. Saya tidak tarik lagi. Oke. Ternyata dia yang punya informasinya. Saya juga Gimana? Jadi kan banyak orang ngomong, ya gue kalau nonton film sukanya genrenya animasi. Sebenarnya animasi bukan genre, animasi itu medium. Bentuk gitu ya, bentuk bercerita. Dia bisa bikin macam-macam genre. Kamu mau bikin animasi horor, mau bikin animasi drama, mau bikin animasi romance, mau bikin juga bisa kan pakai animasi kan. Bisa itu. Gitu. Ada tuh. Komedi. Oh, komedi. Ya, ada maksudnya tuh. genrenya macam-macam kan. Animasi komedi tuh. Jadi sebenarnya bukan genre. Kau pasti pikir porno? Bodoh tidak. Bodoh. Bukan. Pasti kau pikir porno. Bodoh. Animasi tit. Tit. Gak usah ketawa. Dia ketawa sendiri. Langsung matanya menyala tuh pas kamu tit, langsung ingatanmu langsung ke konsumsimu itu. Tapi artinya dia cuma medium. Dia cuma medium. Iya betul. Tapi ibaratnya gini lah, ada tapi kan dia sebenarnya bentuknya film juga ya. Iya. Tapi ya itu mediumnya beda dari live action, dia animasi gitu. Saya tuh karena begini, saya tuh kan suka nonton animasi dari dulu sampai sekarang ini. Terakhir nonton animasi apa? Wild Robot masih nonton. Keren. Nangis. Nangis. Nah, nangis. Itu yang orang-orang kadang-kadang ngapain nangis nonton film animasi? Enggak, bro. Ada dramanya juga ya. Nonton film animasi itu menyentuh menurutku. Kalau kita nontonnya itu memang bukan mindset bahwa ini tontonan anak-anak, bahwa ini hanya film aja gitu. Jadi kita tuh bisa menghayati perannya, perjalanan karakternya, ceritanya. Nah, ini kan yang sekarang mungkin generasinya baru di kita itu, Bang. Baru di generasi 90-an yang memahami animasi itu sebagai sesuatu yang yang personal, bukan tontonan anak kecil aja. Betul. Karena generasi sebelumnya kita mikirnya itu buat anak-anak. Kayaknya Soleh Solihun saya masih curiga dia tuh kayaknya nggak paham deh nonton animasi itu. Iya, tonton anak. Toksik banget soalnya orang itu. Toksik banget, racun orang itu. Oh, Kang Soleh nggak nonton? Kayaknya. Dia tuh tipikal bapak-bapak yang kayak ngapain sih nonton animasi? Kayaknya. Oh ya. Baru kayaknya asumsi. Kayaknya. Saya sudah hampir pasti sih itu kayaknya ya. Saya tuh belum pernah kayaknya coba ambil saya punya handphone dulu, maaf. Saya mau telepon Soleh Solihun. Kayaknya saya belum pernah diskusi film, terus dia diskusinya itu soal film animasi. Oh gitu. Jadi belum tahu pendapatnya ya. Belum tahu pendapatnya. Apakah hipotesa bahwa bapak-bapak seumuran Soleh Solihun itu nonton animasi juga gitu? Karena menurutku ini apa? Jumbo ini berarti sebuah tontonan animasi yang kita akan nonton dan kita bisa mengikuti perjalanan karakternya. Untuk orang seperti saya itu akan suka nih. Mudah-mudahan, insya Allah, amin, alhamdulillah. Karena gini, aku selalu bilang ya, dan ini aku ngomong selalu aku potong maaf ya, jangan sedih ya, jangan kecewa. Oke. Aku selalu bilang sama tim dan sepanjang kita mengerjakan ini mantra yang kita berulang-ulang sebut ya, maksudnya pas kita ngerjain. Jumbo ini adalah film untuk dirimu, untuk anak-anakmu, dan untuk anak-anak dalam dirimu. Anjir. 3 itu. Jadi filmnya tuh anjir itu dalam bro. Keren banget itu. Jadi film ini untukmu, untuk anak-anakmu, dan untuk anak-anak dalam dirimu. Betul. Jadi itu yang ketiga tuh yang kadang-kadang kita lupa. Kita lupa. Nah itu sebenarnya itu yang kita mau bangun di dunianya Jumbo juga gitu. Karena mungkin teman-teman udah lihat trailernya, udah lihat posternya gitu ya. Itu
banyak sekali potret masa kecil di situ sebenarnya, gitu. Jadi banyak dan dari diskusi aku sama produser, banyak juga memori-memori kita yang ikut masuk ke dalam ceritanya Jumbo gitu. Tahu nggak Jumbo tentang apa ceritanya? Belum tahu. Belum tahu ya, kamu ngomong dulu aja teh, mau nanya kayaknya. Enggak, berarti nggak harus orang suka animasi untuk menonton Jumbo dong? Iya, harapanku gitu. Makanya aku bilang Jumbo untuk semua. Dan gak harus ajak anak-anak. Iya, misalnya setoksiknya ini. Gini. Kang Soleh Solihun nih. Gini, film Jumbo aku pastikan kalau anak-anak nonton aman, menyenangkan, mereka bisa menikmati. Tapi di situ ada sesuatu juga yang lebih besar lagi buat orang dewasa. Oke. Gitu. Lebih besar lagi untuk orang dewasa. Iya, aku curiganya gini ya, maksudnya bukan curiga, mudah-mudahan ya. Ketika ada misalnya anak sekarang umur 5 tahun, dia pergi nonton Jumbo. Dia menangkap ceritanya, dia menangkap cerita dan apa yang gambarnya lah. Iya, segala macamnya. Harapanku adalah 5 tahun lagi, umur 10 dia nonton lagi, dia dapat satu lapisan yang waktu umur 5 dia nggak dapat. Nggak nangkap. Iya. Kebayang nggak? Iya. Karena aku juga begitu nonton film-film animasi gitu, kayak pas nonton ulang, oh dulu maksudnya tuh gini ya, tapi aku belum ngerti. Iya. Misalnya nih kayak sesimpel Tom and Jerry. Dulu kan kita nonton Tom and Jerry, lucu aja kucing ngejar-ngejar tikus. Belakangan kan baru kita tahu ada nilai-nilai di belakangnya bahwa Tom itu pura-pura ngejar Jerry biar Jerry-nya nggak dimusnahin sama ini. Yang muluk, dan yang punya rumahnya. Dan Tom itu selalu ngejar Jerry itu biar dia kelihatan kerja karena dia takut kalau dia malas-malasan nggak ngejar Jerry, kalau dia kelihatan berteman sama Jerry, dia diusir dari rumah yang punya, diganti sama kucing lain yang mungkin akan beneran nyelakain Jerry. Bunuh Jerry. Ada teorinya. Ada teorinya gitu. Berarti bukan Tom memang gak suka aja sama Jerry gitu. Enggak, karena kadang mereka berteman kan. Iya. Ada beberapa episode mereka sebenarnya temenan. Wah, saya sudah terlanjur buruk sangka gitu. Iya, maksudnya itu tuh hal-hal kayak begitu yang definisi itu akhirnya nggak tahu itu benar apa enggak dari si kreatornya, tapi yang pasti setelah kita dewasa baru kita munculin teori-teori itu. Kamu nonton Doraemon, baca Doraemon, nonton. Pokoknya tahu lah ya Doraemon ya. Iya, kan formulanya sama, selalu ada masalah. Ada anak namanya Nobita. Tahu. Dia Shizuka. Iya, pokoknya Nobita itu kan nggak pintar di sekolah, punya banyak masalah. Kemudian suatu hari ada robot dari abad 22, 21, 22 aku lupa ya. Datang dibilang aku dari masa depan, aku membantu kamu segala macem kan. Terus aku pernah membaca teori, aku nggak tahu ini bener apa enggak ya, nggak tahu buatan fans, nggak tahu nyata. Jadi endingnya Doraemon itu adalah Doraemonnya rusak, nggak nyala lagi. Terus si Nobitanya sedih karena nggak ada lagi yang bisa bantuin dia. Terus selama ini dia udah diajarin Doraemon, udah dibantuin Doraemon, dia sadar, oke, hidupku tuh sebenarnya nggak boleh bergantung sama Doraemon, aku harus survive sendiri. Akhirnya dia belajar dengan rajin. Dia jadi pintar, dia jadi insinyur buat benerin Doraemon. Pas dia benerin Doraemon, dia inget Nobita yang dulu butuh Doraemon. Jadi yang ngirim Doraemon ke Nobita itu lagi. Nobita sendiri. Bener. Oh kayak bener. Anjing. Bener. Keren banget. Maksudnya plot twist dari masa depan ke masa belakang. Jadi pas dia udah jadi profesor, dia benerin Doraemon, terus dia yang ngirim ke Nobita kelas 4 SD. Abad sebelumnya. Jadi yang waktu Doraemon keluar dari laci itu sebenarnya dikirim sama Nobita yang udah pintar. Yang sudah pintar. Apa namanya tuh? Multiverse. Enggak. Bukan itu saya loop aja. Lorong waktu. Ustadz dan Zidane. Bukan itu. Tapi itu lebih kepada loop ya. Iya kan, karena kalau dia paralel, dunia paralel. Tidak paralel, itu loop kayaknya mutar. Pipa paralel. Paralon. Tapi ya, aku pernah baca, aku nggak tahu itu resmi. Tapi bagus banget itu kalau hal kayak begitu setelah dewasa. Bagus banget kalau ceritanya kayak begitu tuh, bagus banget. Ini akan terjadi dengan Jumbo menurutku. Anak-anak kecil itu tidak akan punya teori itu. Kitanya yang sekarang nonton itu yang akan punya teori itu kayaknya masuknya Rian Adriani ke sini deh untuk ini. Iya nggak sih? Nah, tapi kamu datang dan nikmati rasanya aja. Yang saya menyesal adalah sudah ngobrol sama istri jumbo-jumboan ini gitu-gitu. Yang paling film Lebaran gitu-gitu kan. Dia kan suka animasi. Pokoknya mau nonton. Masalahnya Lebaran kan. Kita balik ke Fakfak. Tidak ada bioskop. Ya gini aja. Semoga sebulan 2 bulan masih bertahan gitu. Amin. Atau tidak mungkin sebelum premiernya, mungkin sebelum kau pulang. Nah benar, kamu datang aja ke premier. Oke, ini satu pertanyaan Bang. Sebelum seorang Rian Adriani sampai pada tahapan terinspirasi dan menjadi seorang yang membuat film animasi, sebenarnya animasi yang membuat seorang Adriani sampai segini tuh animasi yang standar-standar kita semua nonton, atau sebenarnya ada beberapa animasi yang spesifik kayaknya ini nggak banyak orang nonton, tapi ini yang bikin saya punya gambar. Kalau kayak kita kan bahas Doraemon, Dragon Ball, maksudnya aku pertama kali terkena rasa ajaibnya animasi itu Lion King.
Oke. Tapi Lion King yang pertama ya, Iya, yang iya. beneran masih gambar kartun, Iya, bukan iya. yang sekarang kan. Kalau sekarang Iya. udah real banget kan, yang tahun Aku 94. nggak terlalu happy. Iya, aku juga. Kayaknya aneh banget gue. Iya, kayak Kenapa nonton sih? Animal Planet. Asli. Iya. Kalau kata orang itu kayak apa sih? Siapa saya pernah baca lintasan tweetnya itu. Sorry banget nih nonton apa Mufasa kayak nonton tayangannya Komeng. Spontan. Spontan. Yang didamping-dampingin. Iya bener. Woi, Terus. Iya nggak, aku pertama kali nonton itu Lion King, terus kan ada, ya itu aku tuh tahu itu bukan singa, aku tahu itu gambar, karena mereka bernyanyi dan segala macam. Tapi ada adegan di tengah kan bapaknya jatuh dan meninggal, Iya. ya kan si Mufasanya itu meninggal kan. Aku sedih banget gitu. Itu meninggal. Iya. Kayak apa itu bikin. Dan itu kayak tersentuh. membuatku kayak kok gambar kayak gini bisa membuatku nangis, karena aku nontonnya sama orang tua kan. Aku kayak megang tangan mamaku gitu. Sedih gitu. Nah, dari situ aku kayaknya aku pengen bikin seperti ini gitu. Tapi nggak tahu caranya, dan aku nggak tahu itu namanya animasi. Dulu bilangnya pengen jadi kartunis gitu. Iya. akhirnya sampai ke tahap bisa mencapai itu. Iya, tapi kalau pas udah dewasa yang makin bikin kayak aku sadar bahwa animasi itu bukan hanya buat anak-anak dan oh ini bisa jadi film gitu ya. Terus kayak aku pengen belajar bikin film dan bikin film animasi, itu judulnya Spirited Away. Oh iya. Filmnya Ghibli. Tahun 2001. Studio Ghibli. Iya, kamu mesti nonton. Spirited Away. Kamu mesti nonton. Yang di pencucian bukan sih? Yang Iya, pencucian bukan pencucian, roh. apa rumah pemandian. Pemandian roh itu ya. Itu Pemandian bagus roh. banget. Itu bagus banget. Apa judulnya? Spirited Away. Tapi itu dia pendekatannya kayak lukisan nggak sih kalau Ghibli ini ya? Iya, Maksudnya iya. artistiknya gitu. Iya, makanya aku lebih, karena kan pas ngeliatin detailnya banyak banget Iya, kan. iya. Kita mau kayak wah ini bikinnya terus aku tahu Iya, jadi gambar iya. satu-satu gitu. Iya. Bang, tapi kalau yang kayak misalnya Avatar. Avatar yang itu kan animasi juga kan, bukan Iya. Avatar kartun ya. Iya. Avatar yang itu tuh masih animasi juga ataukah CGI? ada orang Jadi sebenarnya prosesnya sama kayak animasi. Oke. Gambar juga itu? Iya, tapi dia jatuhnya VFX. Oke. Kan singkatannya VFX ya, visual effect. Jadi bentuknya itu adalah Hampir mirip manusia. CGI. CGI tahu? Iya, tahu. Singkatannya tahu? Tahu. Apa? Komputer Ya. generasi Indonesian. Betul. Hampir dikit lagi, benar. Iya, hampir. Iya, tuh. apa lupa Computer generated images. Imagery. Imagery. Gambar. Sebenarnya iya, maksudnya dia kan membuat sesuatu yang tidak ada juga kan. Tapi habis itu digabungin dengan live actionnya gitu. Tapi kalau Ya, Avatar juga udah memang udah next level. Berarti gitu. bukan manusia terus dipakein ini tapi dikartunkan gitu. Saya nggak tahu. Tahu nggak film-film perampokan atau apa mereka cetak muka Iya, kayak iya, Planet iya. of the Apes dulu. Iya. Karet topengnya. gitu kan. Iya, Ya, gitu. Jadi, Iya, dia kayak gitu tapi level tingginya gitu. Iya. tapi semuanya itu gambar dan prosesnya Enggak, sama. dia namanya motion capture. Jadi ada manusianya dulu yang pakai kayak green Jadi screen. memang ada Oh, aktor. emang ada Iya, aktor. betul, Itu ada maksud aktor, saya, iya. gerakannya ditangkap pakai titik-titik, itunya Oke. direkam. Terus informasi pergerakan dan informasi aktingnya itu diganti pakai Oke. CGI makhluk-makhluk birunya itu. Oh, Gitu. Paham. Sampai sini paham. Berarti ada aktor yang menggerakkan gitu ya. Iya. Iya. Nah, itu dulu awal-awalnya kalau kayak Avatar dia bilang itu ini nggak sih? Ide awalnya tuh kayak yang Michael Jordan sama Looney Tunes. Iya, karena Bugs beda. Bunny. Apa sih namanya tuh? Space Jam. Space Jam. TV dong. Iya, Space Jam. TV Space masa Tune depan. Web. TV masa depan. Iya. Tapi kita udah nggak bisa lihat sekarang. Udah di masa depan nggak ada. Udah masa depan kok nggak ada. Space Jam. Iya. Itu tapi kan maksudnya dia manusia dengan 2 dimensi kan? Dia hybrid ya, Iya, hybrid. penggabungan. Iya. Itu dulu waktu pertama dia muncul tuh kaget juga kayak Keren. di dunia kartun kenapa tiba-tiba ada manusia gitu tuh Iya. agak cukup mind blowing untuk Ada saya lagi yang dulu. menurutku lebih keren dari Space Jam, tapi caranya kayak gitu juga. Roger Rabbit. Kamu cari deh. Roger Rabbit. Kayaknya di Netflix ada. Boleh kan nyebut Netflix? Boleh. Cari Sini aja. boleh. Produk juga sini nggak masalah. Roger Rabbit. Jadi filmnya ceritanya tentang detektif gitu, tapi dia menyelidiki kasus pembunuhan di dunia kartun. Aduh, Jadi thriller juga. inilah apa namanya agak-agak kayak jatuh cinta seperti di film-film kan, film yang ngomongin film. Iya. Ini sama, ini film yang ngomongin Hollywood. Jadi ceritanya di film itu tuh studio film tuh besar dan yang bekerja di situ adalah aktor live action dan aktor animasi. Jadi banyak karakter animasi gitu Oke. yang kayak lu callingan jam berapa gitu lewat apa gitu. Anjir, Jadi keren banget. mereka lagi syuting terus ada satu segmen sketsa gitulah. Jadi kayak bener-bener kayak pukul-pukulan kayak Tom and Jerry gitu. Tapi dikasih lihat ternyata yang kayak Tom and Jerry itu syuting. Jadi pas udah break gitu tiba-tiba ada satu aktor lain
tiba-tiba meninggal di set, terus yang dituduh melakukan itu Roger Rabbit, si aktor sketsanya ini. Karena pas diselidikin gitu, cara matinya sangat-sangat kartun gitu. Jadi dia yang dituduh kayaknya yang bunuh Roger Rabbit deh gitu. Terus Roger Rabbitnya minta bantuan detektif, terus detektifnya orang asli. Tapi keren banget judulnya Bang. Roger Rabbit. Sebenarnya lebih panjang. Judulnya Netflix kayaknya ada, seingatku ada. Judulnya Who Framed Roger Rabbit? Siapa yang menuduh Roger Rabbit? Ya. Wah, itu saya nonton itu. Masuk. Itu gila. Apa tadi yang saya mau tanya ini? Hah? Apa tadi yang saya mau tanya? Roger Danuarta. Sumpah, cerita sama dia ini kayak baru setengah loh. Kayak baru setengah yang kita mau tanya. Ini biasanya episode-mu berapa lama sih? Bebas. Oh, bebas. Kita di sini ada kamera 2 jam, tanpa kamera tambah 2 jam juga bisa. Dia udah ingat. Saya sudah ingat. Ingat apa? Awas. Jumbo ini kan akan tayang di Lebaran nih soalnya. Nah, Jumbo ini kan buatannya IP-nya seorang Rian Adriani sendiri. Tapi sebenarnya kan karakter-karakter animasi ini kan juga banyak yang kemudian lahir dari komik, ya kan? Nah, kalau komik di masa lampau, ada nggak yang cukup membuat dirimu tertarik gitu? Untuk aku jadiin animasi? Untuk kamu jadiin animasi atau membayangkan bahwa ini sebenarnya kalau dijadiin animasi keren. Kayak misalnya nih, Gundala. Itu kan dia tidak melalui proses animasi dua dimensi misalnya gitu. Tidak ada kartunnya. Indonesia kan nggak ada kartunnya. Kalau kayak Spider-Man kan medianya komik. Kalau Spider-Man kan dari medium komik pindah medium ke kartun 2 dimensi, baru live action kan. Kalau kita kan kadang yang skip ini justru yang kartun animasinya ini. Betul. Ada nggak ya? Sebenarnya ada, tapi komiknya nggak masa lampau banget. Aku suka banget sama ada satu komik judulnya Guguk. Guguk tanda seru. Bercerita soal ada anjing putih. Dia karyanya MT, nama komikusnya MT. Dia menceritakan anjing kecil putih ini, terus dia berjalan-jalan mengitari Jakarta. Kita cuma ngikutin anjing itu aja, nggak ada dialognya. Komiknya nggak ada dialognya. Kita ngikutin dia, terus pas dia melewati berbagai macam lapisan masyarakat, semua punya cerita gitu. Tapi bukan jadi bagian utamanya, tapi kita coba ngikutin si anjing ini, kita jadi tahu, oh yang ini selingkuh, oh yang ini lagi hutang, oh yang ini kenapa. Keren banget menurut aku ya. Terus aku ngebayangin itu, aku pengen jadiin animasi di dalam khayalan terliarku. Kalau gitu. Sebelumnya enggak lagi ya. Maksudnya kayak itu tahun berapa, Bang? Kayaknya 2010-an sih. Udah di. Kamu baca komik-komik dulu nggak sih? Yang kayak Gundala, Sri Asih gitu-gitu, enggak terkontaminasi sama itu? Baca, tapi menurutku gini, yang dilakukan sekarang udah medium paling tepat. Oh, live actionnya itu? Gitu, kayak... dari komik langsung live action? Iya, gitu, lebih... Itu mundur jadinya ya kalau kamu bawa Enggak juga, maksudku gini, aku nggak tahu approach paling tepat seperti apa, tapi saat ini aku belum terpikir bentuk lain yang lebih baik dari film Gundala, film Sri Asih yang sekarang ada gitu. Karena superhero itu kan sebenarnya bukan konsep yang dekat dengan Indonesia. Jadi menurutku kalau dibikin masih animasi, masih ada jarak. Artinya aku pengen lihat superhero itu memang udah jadi manusianya gitu. Jadi supaya relate. Karena tokoh-tokoh seperti itu kan penonton tuh perlu kayak, oh gue tuh bisa berbuat baik gitu. Kalau ada ketidakadilan, ada apa, kan harusnya menurutku ya, superhero tuh menginspirasi lu jadi lebih baik gitu. Nah, dengan ngelihat ada Abimana jadi Sancaka gitu kan, lebih dekat gitu. Iya, lagian kalau misalnya dari komik terus misalnya taruhlah Spider-Man ya, itu kan jedanya cukup lama Bang, kita yang mengikuti Spider-Man kartun pada akhirnya ngikutin yang live action. Jadi ikutin kita bertumbuh. Betul. Tapi kalau Gundala ini mau dibikin lagi ke kartun animasi, pas ketika relive-nya pakai jeda kayak begitu dari ini ke kartun aja udah jauh. Tapi bukan berarti aku tidak mau ya, maksudnya mungkin ya. Tapi belum ada yang kayak ini sebenarnya harus nih. Nggak ada ya. Maksudnya kayak What If gitu kan. What If-nya Avenger itu kan maksudnya dari live action kita udah hatam nih. Menurut gue ya, What If itu menarik. Karena kita udah hatam sama semua story-nya. What If-nya Marvel. Kita sudah hatam sama semua karakternya gitu. Tapi ketika dia munculkan What If lewat tayangan 2 dimensi, menurut itu menarik banget gitu. Kayak iya juga ya. Karena kamu jadi punya possibility yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Iya. Hal-hal yang kayak jadi rasanya baru. Karakternya kita kenal tapi rasanya beda banget gitu. Ada sih satu, kan gini,
tapi ini mungkin terlalu bias karena aku ada di situ ya. Kan Warkop jadi animasi, Iya. ya kan? Dan lucu menurutku. Ada sebenarnya di kepala aku pengen jadiin animasi, tapi nggak tahu bisa terjadi apa enggak. Apa tuh? Malam Minggu Miko. Oh. Tapi aku iya, pengen iya. gayanya tuh kayak Kayak yang film? enggak Kayak yang kayak itunya? animasi 2D. Jadi aku pengennya tuh rasanya tuh nonton kayak nonton Bart Simpson, kayak nonton yang komedi-komedi gitu. Wah, tapi Menarik ya. Aku pengen gambar Mas Anca. Kalau susah cari Mas Anca, tiru Rispo aja. Mirip banget tuh orang manusia itu. Mungkin itu ya. Bang, tapi Abang itu animasi kita udah penghargaan lah, udah melakukan banyak project lah di animasi. Terpikirkan nggak tiba-tiba Live action. live action, Oh iya, sangat. director? Sangat. Maksudku Tapi pengen. dengan produk yang Abang bawa, apa misalnya Jumbo the Movie yang real life gitu-gitu? belum kepikiran ke situ. Itu belum. Kalau Jumbo jadi real life, ya ntar dulu aja nih. Iya, baru yang Abang rilis kan. pikirkan adalah yang produk turunan Abang ini yang dijadiin real life atau bikin baru real life? Bikin baru. Oh, Aku pengen jadi pembuat film, aku pengen gitu. Dan aku suka. Tapi udah, menurutku ya, membuat film dan lain sebagainya itu insya Allah ada kesempatannya, pasti ada kesempatannya. Apalagi seorang Rian Adriandi gitu. Tapi untuk saat ini teman-teman, menurutku sih kita harus memenangkan pertempuran dengan Jumbo ini. Harus kita turun berantem rame-rame menurutku sih. Karena ini Ramein bioskopnya. Ramein bioskop. supaya saya balik ke Jakarta masih bisa nonton. Iya, Bukan betul. hanya Sama supaya itu. kita balik ke Jakarta, supaya ada rasa percaya diri untuk membuat hal yang seperti ini lagi. Itu yang kita iya. butuhkan. Pintar sekali dia. Sumpah demi Tuhan. Nggak, tapi benar. mending kita Nggak, gini. Ini hal yang sama yang saya bilang waktu kita di Maling ya. Iya, benar juga. Dulu Abang tidak begitu kan benar, saya. benar. Ah, Pintar sekali Anda. Iya. Tapi benar. Maksudnya harapannya adalah gini. Bukan hanya filmnya yang sukses, tapi supaya banyak banget studio dan Betul. banyak banget animator Betul. yang Iya. jadi punya kesempatan Dan lebih itu banyak lagi gitu. mimpinya Bang Rian sebenarnya. Betul, kan dulu karena udah pernah dibilang. aku pengen harapannya adalah penonton bioskopnya Iya. bukan sadar, maksudnya jadi terbuka wawasannya bahwa oh, film animasi Indonesia bisa bagus. Saya pengen lagi dong nonton yang kayak gini, Iya, gitu kan. iya. Artinya kan ada demand. Kemudian ketika penyedianya, siapapun PH, studio segala macam, oh banyak yang minta film animasi gitu. Oke, kita bikin yang sebagus Jumbo misalnya gitu kan. Ya carinya kemana gitu, dan itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi alasan kuat buat para studio gitu, ya udah kalau mau bagus jangan buru-buru gitu, Iya. seperti ini Iya. prosesnya dan segala macam gitu. Plannya Harapannya itu seperti harus panjang gitu, artinya mereka jadinya ngeset sebuah rencana yang kalau ini sudah berhasil di copy ke skemanya mereka. betul, udah ada betul. gitu yang Sehingga bisa para diterapkan. animator juga terutama ya, yang pembuat Iya. itu punya wadah lebih banyak lah. Betul. Tapi sebenarnya ya di beberapa tahun ke depan aku belum bisa spill. Tapi banyak loh film animasi Indonesia yang sedang dibuat, saat ini sedang dibuat. Iya. Bukan hanya Jumbo doang, dan bukan hanya dari kami divisi Nema, ada beberapa yang harapannya setelah Jumbo nih kamu akan lihat banyak beberapa rilisan kok. Dan maksudnya sekarang mungkin mereka mengerjakan dengan penuh tanda tanya itu, yang proyek yang lain. Tapi ketika Jumbo sudah bisa memberikan hasil yang cukup baik, mereka jadinya pede. Iya, karena goalsnya betul. kita sudah punya goalsnya nih, kita sudah betul. punya goals. Hampir selalu seperti itu kan industri kita itu gitu. Iya. Ya sama lah dengan kita dulu keterlibatan komika dalam film. Iya. Seperti itu juga kan. Iya, berhasil satu, Iya. ini lagi dicoba lagi berhasil. Satu aja ngomong kayak, kok film lu bisa lucu banget? Gue pakai komedi konsultan, Iya. komika, semua film nyari komedi konsultan Iya. kan. Karena sebenarnya komedi konsultan itu juga statusnya kan sama kayak koreografer, kayak action Iya, betul. action director Iya, gitu. action director, benar. Dia memang membangun sebuah skema karena komedi konsultan itu kan memang interaksi gitu, Iya, iya. aksi reaksi gitu, nggak bisa hanya aksinya aja, harus Iya. aksi reaksi gitu. Iya. Bang, kalau seandainya yang tadi real life nih, film real life. Action ya. Iya, live action. Pengen seperti apa? Apakah sentuhan yang berbeda ataukah pengen Aku tuh karena saya penasaran isi kepala yang mau dituangkan kalau real life jadi apa Rian Adriandi gitu loh. ada genre namanya magical realisme. Tuh kan? Ada. Jadi gini. Tuh kan, saya udah bilang. Makanya kan Makanya saya takut di situ. Makanya aku kan suka banget film tadi aku bilang Spirited Away gitu kan. Jadi cerita Spirited Away sebenarnya Jumbo tuh juga seperti itu. Dia dunianya realis tapi ada hal magic terjadi di situ. Nah, genre magical realism tuh seperti itu. Teman-teman bisa cari maksudnya infonya ya kalau mau tahu magical realism seperti apa. Hampir semua Pixar Iya. pendekatannya begitu kan? Jadi kan
Dan aku tuh suka film yang apa ya? Ngomongnya gimana ya? Jadi dia ada unsur magicnya tapi tidak dipertanyakan. Semua orang believable. Nah, aku tuh ingat yang di Lawrence tuh pernah bikin, aku lupa judulnya, mohon maaf banget Mas Yandi. Yang di hilang, aduh apa sih judulnya ya? Pokoknya aku mencari ada Sheila darahnya di situ. Jadi dia kayak udah meninggal sebenarnya, terus aku lupa, mohon maaf banget, tapi ntar tolong cari aja ya gitu. Hal-hal seperti itu tuh tidak dipertanyakan kenapa dia seperti itu gitu. Jadi dia nggak nurutin penjelasan logika gitu. Ngikut aja, ngalir aja di dalam film itu ya. Contoh film yang aku suka tapi bukan dari Indonesia ya, dari luar ya. Ada judulnya Paddington. Iya, tahu yang beruang. Iya, betul, Paddington. Jadi ceritanya ada beruang yang beruang liar gitu. Dia tinggal sama kakek neneknya di pedalaman hutan Peru. Zaman dulu suatu kakek hari. Neneknya ini beruang juga? Beruang juga. Okay. Awalnya mereka beruang liar aja. Terus suatu hari ada seorang kayak pencinta alam gitu yang datang ke tempat mereka. Terus abis itu diajarin baca. Ternyata beruangnya bisa baca, bisa ngomong dan segala macam. Itu sebelum filmnya mulai. Tapi ceritanya dimulai ketika si anak beruang ini hijrah ke London. Cangcuters ya. Hijrah ke London. Dia tidak punya keluarga lagi ya. Jadi intinya rumah dia di hutan Peru itu hilang karena badai, karena topan kakeknya sudah tidak ada. Terus si neneknya bilang, kamu cari keluarga lah ke London biar kamu nggak sendirian gitu. Dia pergi ke London. Dia nggak nemu keluarga. Terus dia diem aja di satu stasiun, nama stasiunnya Paddington. Habis itu dia ditemukan sama satu keluarga, diadopsi jadi anak. Ini beruang ini? Beruangnya jadi adopsi anak, terus kelakuannya kayak anak aja. Jadi disekolahin, bukan sekolahin, kayak dijadiin anak angkat gitu. Jadi dia ikut sarapan. Tapi orang tidak mempertanyakan. Dia tidak mempertanyakan. Masa gitu. beruang di gitu. Iya gitu. Itu aku suka banget genre seperti itu gitu. Oke. Wah, itu. Tanpa ada penjelasan kenapa orang tidak mempertanyakan kemana. Sama aku suka banget film Willy Wonka. Tahu nggak? Iya, Willy Coklat Wonka. Factory, yang pabrik coklat, yang ada orang punya pabrik coklat namanya Willy Wonka, terus dia mau pensiun. Dia mencari pengganti dia yang bisa memimpin pabrik coklat itu dengan cara mengadakan sayembara. Semua produk coklatnya di seluruh dunia dia sisain, beberapa tuh diselipin tiket emas, golden ticket gitu, anjir kayak suci ya. Siapapun yang dapat golden ticket itu boleh masuk ke dalam pabriknya dia dan dikasih tour. Ya, kasih tahu cara-caranya. Nah, ternyata pas udah masuk, cara-cara bikin coklatnya tuh ajaib gitu. Dan membuat yang masuk itu tereliminasi satu demi satu. Karena ternyata dia anaknya punya hasrat yang beda-beda. Egois, ternyata dia pembangkang orang tua, rakus, pencuri, gitu-gitu. Berarti film-film kayak Shaolin Soccer juga Bang pasti suka. Suka lah. Orang tidak mempertanyakan. Stephen Chow. Iya, kiper kenapa harus pakai resep kue gitu-gitu kan. Iya, Kalau saya itu sebenarnya memang film itu punya banyak fungsi ya. Tapi salah satu yang paling saya suka juga memang fungsinya itu. Fungsinya bukan banyak film yang memotret kehidupan, banyak memotret realita gitu kan, hal-hal yang tabu. Nah, kalau saya itu sebenarnya lebih suka itu film itu mempertemukan antara realitas dengan sesuatu yang sifatnya magical gitu. Yang sesuatu yang dalam kesehariannya kita nggak akan pernah lihat mungkin gitu. Tetapi ketika kita lihat dalam film, kita jadi terbayang bahwa itu ada gitu, dalam bisa jadi gitu. Sama filmnya Yandi Lawrence bentar. Cari aja yang itu di situ, film Yandi Lawrence. Sheila Dara. Bukan, dia serial. Oh, serial Yandi Lawrence. Saya tadi mau telepon Solihun. Yang hilang dalam cinta. Yang hilang dalam cinta. Wah, nonton deh. Itu touch magicnya dikit banget, tapi ada gitu. Dan penting. Oh, oke. Bagus. Ya aku maksudnya, aku sebenarnya kalau dalam dapat kesempatan live action, apapun aku maulah pelajarin. Maksudnya, ya pasti tentunya. Tapi ada target nggak Bang? Abang misalnya kayak, kalau saya udah 10 film animasi rilis, saya akan ke live action. Ada gitu-gitunya. 40 tahun itu. 50 tahun. Misal, ada gitu-gitunya nggak? Atau kalau ada kesempatan mah saya ajar-ajar aja gitu. Duh, ini ngomongnya jadi spiritual nih. Nggak apa-apa. Justru kita pengen yang pendekatan deep ini. Saya deep aja kalau teknologi tadi bahasa Inggris, sorry. Kamu tahu Lauhul Mahfuz kan? Tahu. Kitab yang sudah ditulis sama Tuhan kita kan.
puluhan ribu tahun sebelum aku tercipta udah tertulis di situ. Aku akan bikin berapa film, jumbo penontonnya berapa film, jadi nggak ada yang aku khawatirin. Iya. Gitu aja. Berarti ada kesempatan. Beneran ya maksudnya? Iya. Artinya berarti kan ada kesempatan di depan mata, Abang akan hajar aja. Karena artinya ketika kesempatan itu datang, artinya itu sesuatu yang tertulis. Betul, sudah tertulis. Jadi dijalani saja. Iya. Nggak ada target aneh-aneh lah ya, gitu-gitu. Intinya aku pengen belajar bercerita lewat film lah, karena ternyata apa ya? Aku merasa caraku di situ dan di panggung stand up gitu. Oke, salah satu kekuatan dalam film animasi itu menurutku adalah acting. Kita sepakat itu ya, bahwa kadang-kadang orang melihat film animasi itu gambar garis yang bergerak, tapi padahal sebenarnya yang paling PR itu kan memberikan emosi. Kalau kita manusia kasih emosi kan kita hidup ya. Kita pelajari emosinya saja selesai gitu. Betul. Rian Adriandi suruh saya, Ri, yang ini adegannya marah ya. Saya akan mempelajari emosi. Oke, marah itu begini saya. Tapi kan animasi nggak bisa disuruh ya. Iya kan? Kita yang membentuk si emosinya itu. Makanya buat siapapun yang mendengar ini, yang pengen jadi animator, yang pengen belajar animasi, aku selalu bilang dan selalu percaya gitu ya, dan itu selalu aku sampaikan dalam semua tim ya. Animator itu adalah aktor gitu. Artinya kamu nonton Wild Robot, kamu bisa sedih banget ngelihat anak angsa itu karena dia berakting kan di situ gitu. Dan animasi memang tidak bisa disuruh, tapi animatornya kan menggerakkan. Kamu bisa nge-brief animatornya gitu. Makanya animator tuh kalau mau bikin sebuah performance acting, ya dia harus belajar acting. Atau enggak dia harus paham acting itu seperti apa. Rasa seperti apa. Yang ditaruh gitu. Dan pada tahap selanjutnya, ketika kita mempelajari acting, artinya kita harus memahami manusia. Betul. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain itulah yang akan menjadi bahan bakunya kita untuk. Ya. Ada satu quote yang menurutku bener banget, itu dari sutradaranya Incredibles sama The Iron Giant, namanya Brad Bird. Jadi kan gini, animasi itu kan secara kata itu kan artinya dia membuat yang tidak hidup seolah hidup gitu kan. Kalau inanimate itu kan artinya mati, animate itu artinya hidup. Jadi kalau animation itu menghidupkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu kan, membuat dia seolah hidup. Nah, terus si Brad Bird bilang kayak animasi adalah seni memberikan ilusi sesuatu yang hidup. Kamu nggak akan bisa melakukan itu kalau kamu tidak hidup. Jadi kamu bilang tadi memahami manusia tuh penting banget. Artinya kalau tidak berinteraksi, tidak tahu bermacam-macam emosi, tidak tahu bermacam-macam sudut pandang orang, itu akan sulit juga ya menerapkannya di. Iya. Kalau cuma di komputer aja gitu nggak akan. Enggak. Harus ada empatinya, harus ada simpatinya, harus ada banyak. Jadi memang saya menunggu sekali sih Jumbo ini akan seperti apa, karena mudah-mudahan kita bisa melihat banyak sekali perasaan-perasaan yang disampaikan. Itu yang paling penting gitu. Kan kemarin udah press conference. Udah diumumin tanggal tayangnya, tinggal ke bioskop aja. Sampai jumpa di bioskop teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama nonton film Jumbo. Dan habis lebaran, habis Jumbo tayang, Bang Rian akan tur. Nanti ditonton juga ya. Oke, teman-teman, siapapun yang menonton tayangan ini detik ini, ingat bahwa film Jumbo tayang di bioskop, dan juga sampaikan. Kalau kita saja yang tahu, mungkin kita lagi belum sempat untuk nonton atau apa, tapi setidaknya sempatkan untuk kasih tahu teman-teman. WhatsApp kepada 10 teman Anda bahwa film Jumbo animasi sedang tayang saat ini. Jangan lupa ada di YouTube. Trailernya ada di YouTube. Yang main, aku sebut boleh yang main. Boleh yang main. Yang jadi Don namanya Prince Putirai. Prince Putirai yang jadi ayahnya Don Ariel Noah, yang jadi ibunya Don Bunga Citra Lestari, yang jadi neneknya Don itu Ibu Ratna Riantiarno, yang jadi bapak kepala kadesnya Mas Kiki Naren, yang jadi sahabat-sahabatnya ada Graciela Abigail, ada Queen Salman, ada Yusuf Oskan, ada M Adiat, sama ada satu lagi aku lupa namanya, Den Bagus Satrio Sasono. Ada pemerannya. Ada pemerannya. Animasi itu ada pemeran. Masa nggak ada? Enggak, saya bilang ada pemerannya. Ada. Animasi itu makanya Kakak Bos 2 dibikin animasi. Boleh. Sama ada karakter yang itu gradingnya gampang, itu satu color tuh. Satu color. Saya dengan Adul colornya sama aja sama yang lain juga color. Sama ada 2 karakter lagi yang harus dilihat di filmnya, Cinta Laura Kill sama Aryo Wahab. Karakternya apa nanti lihat di filmnya aja. Nah, buat teman-teman semua, itu yang saya mau sampaikan tadi. Kalau kalian sampai menonton tayangan ini, jangan lupa WhatsApp
wajib ini WhatsApp 10 teman kalian untuk ingatkan bahwa akan ada film animasi buatan Indonesia Jumbo tayang di bioskop. Yang tidak me-WhatsApp 10 teman-temannya, lihat saja apa yang terjadi pada kehidupan. Langsung jangan. Langsung SMS ancaman aja. Ada perdukunan kan. Sosmednya ada di @jumbofilm_id. @jumbofilm_id. Utamanya pasukan para naga ya. Pasukan para naga. Astagfirullah. Nah, ini orang animasi. Ya, orang animasi tidak suka mungkin. magical. Pasukan para naga magical harus dukung realis. ya, Iya kan? Allah. Tadi, abang percaya ada naga tidak? Naga itu nyata, ada tidak? Please. Kalau tidak ada, tidak akan ada buah naga. Tidak akan ada. Satu-satunya buah, aku percaya naga itu makhluk mitologi. Iya, oke. Berarti Oke. makhluk mitologi Menurutku sama. ya. Hah? Tapi satu-satunya buah yang percaya kalau ada naga itu ya buah naga. Tapi kan buah naga tidak disebut buah dragon, buah dragon. Betul, tapi buah mana lagi Dragon fruit, dragon fruit. Tidak. Iya. Buah naga dragon fruit. Kok punya Iya. mulut? Dragon Oh, fruit, iya. mulut. Betul, di Inggris juga itu naga. Iya. Itu buah naga. Dragon fruit. Oh, karena dia ada sayap-sayap gitu. Karena kayak sisik gitu. Sisik-sisik gitu. Iya. Iya, Terlalu tapi pandang itu. remeh. Iya, tapi makhluk mitologi nggak naganya. Buat aku iya. Iya. Buat aku nyata. Buat Iya. aku nyata. Buatnya Buat aku nyata. nyata. Tidak usah dengar orang. Tidak semua yang Orang gila. Begini, tidak semua yang nyata itu bisa kita lihat. Kadang-kadang ada hal yang sebenarnya itu kenyataan, tapi kita tidak Tapi goib. menyaksikan. Kita tidak menyaksikan. Betul, bisa juga ya. Iya, berarti kan tidak. Ini unsur manusia aja, tidak usah di dimensi lain. Kau percaya lubang hitam tidak? Maksudnya ini bukan kau pantah lubang. Lubang hitam. Kau percaya lubang hitam Itu tidak? anda juga pepatah lubang. kalau Dragon gitu. fruit. Iya. Iya. Kau percaya ini enggak? Itu lubang hitam. Kau Black percaya hole. tak? Black hole, percaya. Black hole. Iya. Bukan kau pantah lubang tapi kan? Bukan apa pepatah lubang juga. Iya. Bukan. Kau percaya black hole ada? Kau pernah lihat tidak? Kau foto galaksi kan pernah di foto. Bagaimana Ada mau foto? tidak? Sedangkan Hitam. dia tidak dia menyerap cahaya masuk. Bagaimana mau foto Kau sesuatu? percaya yang- Tuhan tidak? Ya kan makanya dia hitam dia tanya. Percayalah. Hanya Pernah karena lihat Tuhan? Hah? Pernah lihat Tuhan? Ketemu Melihat langsung? melihat semua yang dia bikin. Ya udah, sekarang Muka kamu bumi. melihat semua yang Tuhan bikin, kamu percaya ada Tuhan. Iya. Kamu lihat ada buah namanya buah naga, Naga. percaya Tidak naga. bisa. Ada ukuran bisa. naga. Bukan Ada naga. ukuran naga. Masa naga yang apa? Naga yang barongsai ini dia bertelur tiba-tiba jadi buah naga kan tidak begitu, bukan dari dia. Saya dong. sudah bilang, kamu percaya Tuhan ada, kamu lihat dari Sumpah ini. semua orang anda susupi dengan mitos naga itu ada ya. Karena naga itu ada, makanya apa orang Maya bikin gambar naga, Mesir, Afrika, Itu Arab. mitologi karena bayangan. Masa orang satu kali membayangkan sama? Makanya beda-beda. Semua orang Sama-sama. tidur. Semua Kan orang beda-beda. Inggris bangun, gambar naga, orang Cina bangun, Lah gambar kan naga. beda-beda. Mereka gambarnya Mereka beda-beda. pasti terinspirasi. Sekarang Diam. Ini apa sih isinya? Sagu, makan bang, makan. Masa kalian jadi begini makan ini berarti? naga itu ada. Naga itu Tidak ada mitologi, Dan mitologi. yang penting Nah, gini. pasukan para naga nonton film Jumbo. Iya, tidak penting naga atau ada atau tidak, yang penting kita punya susu mereknya beruang, airnya dari susu sapi, keluar bentuknya naga. Oh iya. Iya juga ya. Dari situ saja sudah terbukti ada. naga itu Sudah ada. terbukti kalau itu mitos. Saya tidak percaya. Aku boleh edukasi sedikit tidak? Ah. Ini boleh kan? Boleh dong. Oke, saya boleh. edukasi. Boleh. Aku dikasih tahu sama temanku yang dari Cina. Barongsai itu bukan naga. Barongsai itu singa. Betul. Tapi ada yang naganya yang dipegang-pegang itu Loh, baru naga orang dong. bilang tidak ada naga. Dari Cina Itu bilang singa, tidak ada katanya. naga. Betul. Kalau salah maaf ya, tapi katanya kita seminggu ngira barongsai itu Enggak, saya tuh nggak pernah bilang barongsai itu naga. Barongsai itu barongsai. Mitologi yang Hewannya duduk apa? begini, Oke. yang duduk begini. Kamu pernah lihat ini nggak? Istana-istana. Iya ya, yang gini kan? Yang begini, Itu singa. ya itu Iya. barongsai. Iya. Kalau naganya itu yang dikejar pakai bola, tahu nggak yang Oh, dikejar iya, pakai iya, bola? iya, Terus iya. bukan dinaikin 2 orang, tapi pakai apa? Tongkat-tongkat itu loh. Iya, yang iya, panjang iya, Pak. iya, Itu iya. sebenarnya Oh, yang bukan naga. dipakai orang. Bukan Iya, dipakai yang gini, orang. iya, iya, iya. Yang di begini itu yang naganya, ada naganya dia ikut bola biasanya. Mitologi Kalau- tetap. Abang masih bertahan mitologi nggak? Kita kan setim nih. Iya, ya, kalau Mitologi. sama- Oke. Oke. Kalau suatu saat aku ngelihat naga, lalu aku percaya, kamu mau ikut nggak? Tidak. Kenapa? Karena ada naganya kelihatan. Iya. Aku akan bilang, Mamat kesini ada naganya. Lu gitu. manusia bukan nabi, boy. Ya maksudnya bilang kan manusia. Maksudnya kalau kita naganya muncul naga, Kecuali saya lihat, kita bareng-bareng lihat. Iya. Kalau cuma abang yang melihat terus kemudian bilang ke saya tanpa saya melihat, ya saya tidak percaya tetap. Saya ini sebenarnya Nah, kamu kenapa percaya naga? Panjang Tidak. banget. Kamu penasaran gua kenapa? Iya, Kenapa ngundang gua ngobrol animasi ujung-ujungnya ngomongin naga? Gak Kenapa? tahu ini manusia. Dia tuh saking sukanya sama Dragon Ball, dia percaya naga itu ada. bukan saya saking sukanya. Ini kalau saya mau bicara kalian pasti akan aneh lu Ri. Emang aneh. Tapi kalau gua ya,
gue membuka kemungkinan bahwa naga ada, tapi kita belum punya bukti yang konkret, makanya kita bilang dia mitos. Bisa jadi mitologi. Begitu. Iya. Karena Gini, kalau hipotesis, kalau katanya tadi kan kau tanya saya, kenapa Ri lu percaya naga itu ada? Karena dia ada di semua peradaban yang selama tercatat dalam sejarah semua peradaban pernah punya versi sendiri soal naga. Dan mereka terputus informasinya. Iya, sendiri-sendiri dan beda-beda, Bang. Kecuali sama semua. Mereka suku yang berbeda-beda. Ular sama semua tidak ular. Ya karena kita lihat ular jalan, ular dalam celana juga jalan. Dengar Claude, kau Claude. Kau dengar. Ular beda-beda kan? Ular kok beda-beda? Katakanlah misal ular tiba-tiba punah. Bayangkan bagaimana orang menggambar ular. Pasti ada yang kobra. Iya, betul. Pasti ada yang ularnya hanya besar. Betul. Aku semakin condong ke dia karena gini. Karena gini. Naga itu spesiesnya juga beda-beda. Kamu sekarang bilang, Mamat, bayangkan kuda. Oke. Bisa ya? Bisa. Pas aku suruh gambar kuda, belum tentu gambarmu sama yang kamu bayangkan. Iya, betul. Iya, jadi bisa jadi orang tuh semua ngelihat satu makhluk yang sama, terus mereka bilang ini naga, tapi bentuknya beda-beda jadi pasti gambar. Betul. Dan bagaimana kalau mereka melihat ular? Itu ternyata ular di zaman purba yang sangat besar sekali. Tapi mereka bagaimana, Bang? Tapi mereka selalu Abang condong kemana sekarang? Dengar dulu. Tapi mereka punya mereka gambar lihat ular. kadal raksasa. Mereka punya di gambar zaman purba. Mereka punya gambar ular dan punya gambar naga. Sio 12 itu hewan real 11 loh. Iya. Hanya naga yang kita belum pernah lihat. Iya. Tapi dia masuk di situ. Iya. Ada ular, ada sio ular, Abang ada sio kan naga. bilang ular aja beda-beda. Ada ular jenis ini, jenis ini. Iya, Siapa tahu ada satu jenis ular yang memang bentukannya begitu. Cuma di hiperbola bisa keluarkan api. Bro, bisa kalau gajah ini punah ya. Iya kan? Memang pasti akan beda-beda. Kalau kau tanya saya, kenapa naga Inggris dengan naga Cina beda? Ya beruang di Amerika dengan beruang di Rusia beda dong. Iya. Iya, tapi beruang di terlalu Kalimantan berbeda. dong. Terlalu berbeda. Satu keluarkan api, satu cari 7 bola. Ada yang bersayap. Ada yang Satu bersayap. Dragon Ball. Oh, itu kan sudah ada legendanya. Dia tapi percaya itu masalahnya, Bang. Yang Dragon Ball itu. Tidak, saya tidak percaya Dragon Ball. Dragon Ball tontonannya saya, iya. Tapi naga, saya percaya itu kayaknya ada. Oke, ini akan jadi premis film live actionku. Tapi kau sudah ini kan? Kau sudah membuka kemungkinan Tiba-tiba kan? mitologi itu nyata. Nah, dua orang yang satu percaya naga, satu percaya tidak percaya naga. Dengan hipotesa aku tadi itu bahwa kenapa semua peradaban punya gambaran naga, padahal mereka tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Bahkan di zaman sebelum ada tulisan loh. Lah semua juga punya bayangan terhadap sesuatu, tapi itu bukan berarti itu nyata. Mereka itu gambar ular, satu lihat mereka ular, gambar satu ular. lihat apa? Oh, dragon. Mereka punya gambar ular juga. Oke, Terima kasih sudah teman-teman, nonton terima podcast kasih. ini. Iya. Sampai jumpa lagi. Astagfirullahaladzim. Dan ingat, Oke, teman-teman, di jangan lupa Al-Quran dikatakan bahwa Allah menciptakan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Melata. Kita nggak tahu di langit ada apa aja. dia Nah, itu. lebih Bisa- spesifik, melata. iya, Semua betul, yang melata betul. di bumi dan di langit. Di langit, melata di langit. langit dalam artian Anda bukan di atas atmosfer udara ini yang Iya, itu pesawat-pesawat dia. lewat. Langit itu lapisan yang lain, Betul. sesuatu dunia yang lain. Nah, kan Ya, kita di situ belum Anda pernah lihat. terlalu spesifik menggambarkan itu di atas udara, naga terbang. Di Ini situ. langit. Tidak, langit itu ada di atas, bukan Ya, yang udara yang kita lihat. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, pokoknya Jangan lupa nonton Jumbo di bioskop. Jumbo di bioskop. Saya Nah, kalau pastikan Jumbo di- kita sama, harus Betul. Harus nonton, harus nonton. Di dalam Jumbo tidak ada naga. Tidak ada naga ya? Mantap. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah datang ke sini juga. Dadah. lupa nonton Film Jumbo. Jangan lupa Ya. like, komen, dan subscribe ke Kaks Production. Nah, jangan gue lupa ngomong. nonton Mari Kemari. Mari ke Mama Mama Tari. Tari. Aneh lu nggak percaya.